karena memang sebelumnya sudah ada di part 1 dengan Mas Hasim juga gitu ya. Boleh saya panggil dulu Mas Hasim. Gimana kabarnya, sehat? Oke, kabarnya sehat Kang Rama. Alhamdulillah siap Mas Hasim. Gimana Mas Hasim? Udah siap untuk memberikan materi malam ini? Oke, udah siap nih udah. Udah Siap, siap. semangat. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu ringan aja lah. Oke, boleh boleh boleh. Nah, Iya, ini siap. aku ada dua akun namanya Asim Jurni, dijadikan host semua aja kalau bisa. Oh, siap. Operator Nah, dijadiin co-host ya satu lagi akunnya. oke. Siap. Kita ini dulu flashback dulu sebentar ya. Mas Hasim ini merupakan WhatsApp marketing expert ya. Memang dia di bidangnya itu WhatsApp marketing seperti itu. Jadi dia ini sudah berpengalaman lah di dunia WhatsApp per WhatsAppan gitu kan. Saya juga belajar sama beliau seperti itu. Jadi ilmu tentang WhatsApp-nya tuh tidak perlu diragukan lagi seperti itu. Nah, mungkin Mas Hasim bisa jelasin nih bisnis Mas Hasim apa, terus kenapa bisa masuk di bidang WhatsApp marketing gitu awalnya. Mungkin teman-teman juga ini kan ada yang ngikut part 1 nih, mungkin udah tahu, ada juga yang belum ikut nih untuk yang part 2. Mungkin Mas Hasim bisa jelasin nih. Oke, siap. Makasih Kang Rama. Oke, dah. Kalau pengalaman saya gitu ya. Jadi kan biasanya sebelum sharing tuh apa nih pengalaman si pembicaranya kayak gitu ya. Jadi kalau pengalaman, alhamdulillah uh, sampai hari ini kita udah membantu lebih dari 5.000 pebisnis untuk go digital dengan digital marketing mindset. Lalu kita juga bukan sekedar ya. Kalau saya profesinya sebagai digital marketer baik itu affiliate marketing maupun membuat produk Ya, digital kayak gitu kan. Uh, itu ada aplikasi, ada e-course dan sebagainya. Nah, saya juga ada bisnis offline juga itu kan, yaitu Madu Akso itu bisnis untuk produk fisik, lalu untuk produk digital ya seperti yang tadi saya sampaikan ada apps dan ada e-course, terus ada layanan ya, layanan yang lain ya gitu. Nah, alhamdulillah untuk WhatsApp marketing saya udah mendalami itu sejak lama, sejak dulu mulai bisnis gitu kan. Sorry, udah menjalani WhatsApp marketing udah lama sejak saya mulai bisnis. Bahkan kebanyakan bisnis saya tuh mengalami kenaikan omset menggunakan WhatsApp. Contoh ketika jualan madu gitu kan, ketika launching itu langsung gila-gilaan ya gitu kan. ya, Terus ketika jualan apps kayak kita aplikasi gila-gilaan launchingnya. Terus jualan course kayak gitu, wow, gila-gilaan. Bahkan beberapa klien kita yang kita bantu juga penjualannya. Contoh nih pada saat bulan pertama kita ngobrol awalnya mungkin lagi penurunan omset itu kan karena kemarin pandemi. Ternyata ketika kita kasih saran-saran terkait WhatsApp-nya gimana dan sebagainya mengalami kenaikan 8 sampai 10 kali lipat. Itu testimoni dari klien kita kayak gitu. Terus siap. untuk mendalami WhatsApp marketing perakiraan ya ada 5 tahun lah ya. Jadi untuk menggunakannya sudah lama, cuman untuk mendalami pola-polanya sampai tahu ini pola ngechatnya supaya direspon gimana, pola supaya nggak di blok gimana, nggak di banned gimana, pola supaya penawaran kita menawan gimana, sebagainya itu udah kurang lebih 5 tahun sehingga kalau misalkan kita gitu ya, kita buat story gitu kan, tiap buat story pasti ya ada aja pembeli yang berdatangan ya gitu kan. Dan kita juga udah praktekkan ini ke klien-klien kita, baik itu menggunakan produk yang kita jual sendiri, contohnya madu maupun apps maupun e-course kayak gitu kan. Terus ke klien-klien kita yang menggunakan fashion dan sebagainya, ternyata juga mengalami pola yang sama kayak gitu kan. Artinya apa? Sukses itu berpola, gagal berpola. Kalau teman-teman tahu polanya pasti akan berhasil. Tapi kalau polanya aja nggak tahu, ya gimana mau berhasil seperti itu teman-teman. Gitu Kang Rama. Ya, betul, betul, siap. Ya, ini juga buat aware teman-teman semua ya. Memang ini yang sulit tuh merawat si customer ya. Karena merawat si customer ini perlu polanya juga nih sampai bisa closing. Karena kalau nggak dirawat, customernya juga mah kabur sendiri nih, gitu kan. Nah, mungkin malam ini nanti Mas Hasim akan menjelaskan gimana nih setelah kita dapat kontak WhatsApp yang banyak sampai ribuan bahkan ratusan ribu seperti itu ya. Nah, kita closingkan nih si customer ini seperti itu. Nah, mungkin rangkaian acaranya akan saya sebutkan malam ini. Kita dari sesi pemberian materi dari Mas Hasim Jurni, lalu nanti ada sesi Q&A. Kita pilih 5 pertanyaan yang karena waktu juga ya durasi ya, jadi kita pilih 5 pertanyaan aja. Lalu nanti ada
pengenalan dari Tuswa CRM seperti itu. Nah, baik, kalau tidak ada ini lagi, boleh Mas Hasim memberikan materinya. Silahkan Mas Hasim. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kang Rama. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini seperti biasa kalau saya sharing gitu kan di webinar manapun gitu kan, itu biasanya saya selalu menerapkan untuk on cam dan on cam gitu. Yuk, jadi teman-teman yang belum on kamera, silahkan bisa on kamera. Nah, kenapa on kamera ini saya wajibkan gitu ya? Ini nanti kalau teman-teman ngerasa eh, suara saya terputus-putus, silahkan komen ya. Kalau merasa terputus-putus, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Artinya aman. Tapi kalau terputus-putus silahkan nanti komentar, Mas suaranya terputus. Nanti saya akan menggunakan jaringan yang bagus. Oke, oke seperti biasa teman-teman. Jadi culture yang saya bangun ketika saya webinar itu selalu on kamera. Bahkan semua komunitas saya yang saya bina gitu ya, itu pasti kalau Zoom on kamera. Katakanlah ada 50 orang atau 100 orang gitu ya. Paling yang nggak on cam itu cuma 10%-nya doang gitu. 90%-nya on kamera semua. Maka dari itu, yuk teman-teman bisa on sama-sama on kamera. Kenapa on kamera gitu ya? Gitu. Ini selalu saya sebutkan ketika mau sebelum mulai awal Zoom gitu ya. Karena salah satu adab dalam belajar nih. Kalau misalkan untuk on kamera aja nggak mau, ini sorry. Kalau misalkan untuk on kamera aja nggak mau, gimana nanti teman-teman apa namanya itu bisa menerima ilmu dengan baik. Contohnya seperti ini deh. Kalau misalkan datang di seminar gitu ya. Terus ketika di seminar gitu kan, wajahnya ditutupin gini kan. Kira-kira apakah bisa maksimal? Berbicara di depan gitu kan. Terus wajahnya ditutupin kayak gini. Ya. Nggak maksimal ya. Nah, maka dari itu, ya teman-teman silakan on kamera. Nah, saya tunggu untuk on kamera mungkin sekitar 3 menit ya untuk persiapan on kamera. Yang teman-teman yang merasa belum pakai hijab atau jilbab silakan digunakan untuk bisa on kamera. Teman-teman yang masih mungkin sambil apa namanya tuh mendampingi anak silakan menempatkan diri di tempat yang nyaman gitu kan dan sebagainya gitu supaya kita bisa interaktif. Karena goalnya nanti Zoom pada hari ini bukan cuma saya ngomong, tapi teman-teman juga bisa interaktif gitu kan. Bertanya, terus memberikan respon gitu kan, terus wajahnya kelihatan dan sebagainya kayak gitu. Oke, nah, saya tunggu sekitar 15 menit, sorry, bukan 15 menit ya. 3 menit lagi ya, mungkin sampai 19.43 untuk teman-teman persiapan on kamera. Nah, sambil saya menunggu teman-teman on kamera, saya pengen ngobrol dulu sama teman-teman ya. Oke ya, nanti saya akan mulai setelah teman-teman bisa banyak yang on cam gitu. Oke teman-teman, silakan nanti boleh ditulis di kolom komentar ya. Saya yakin juga kenapa ini belum ada masuk semua karena Isa juga agak mundur ya sekarang ya. Sekarang kan Isa itu dia mendekati waktu webinar kita gitu kan. Tadi itu saya sholat Isa itu jam 7 jam 19.25 artinya memang mendekati sih makanya saya memaklumi mungkin teman-teman ada yang masih sholat di masjid dan sebagainya makanya sambil nunggu saya akan ngasih opening dan saya menunggu teman-teman bisa on kamera gitu ya. Saya sambil pantau nih. Jadi saya di sini tuh ada 3 layar di depan saya ya. Ada layar satu untuk memantau teman-teman on kamera, layar satu untuk apa namanya itu untuk saya share screen dan kamera utama dan ini untuk memantau perjalanan Zoom. Jadi ada 3 disk di depan saya, 3 PC gitu kan. Ini teman-teman kalau nggak on kamera kelihatan gitu. Saya udah menyiapkan benar-benar kualitas ada 3 PC di depan saya. Oke teman-teman, apa namanya kira-kira nih teman-teman siapa yang juaranya udah menggunakan WhatsApp? Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman. Silakan tulis kolom komentar siapa yang jualannya menggunakan WhatsApp. Boleh komen saya. Lalu produknya apa? Saya terus produknya apa gitu. Yuk. Boleh teman-teman tulis di kolom chat. Tulis kolom chat ya. Yuk. Silakan tulis di kolom chat. Siapa yang jualannya menggunakan WhatsApp? Saya terus underscore produknya apa gitu. Underscore produknya apa? Underscore tuh kayak garis bawah gitu. Sambil saya menunggu teman-teman yang lain on cam gitu kan. Ada Kak Lalda, ada Kak Tina, ya semuanya on cam semua ya kita tunggu. Oke. Ya benar pada sholat isya kan. Iya. Makanya sambil nunggu yang lain sholat isya, kita ngajak ngobrol-ngobrol dulu nih teman-teman sebentar gitu kan. Sambil persiapan on kamera. Gitu ya. Oke. Oke, pokoknya saya totalitas nih. Jadi saya bisa melihat semua wajah teman-teman ya karena saya pakai 3 layar. Jadi usahakan on kamera nih. Oke. Oke.
Saya di jalan, bakery. Saya di jalan. Oke, yang lain yuk ditulis kolom komentar. Ada sekitar berapa? 55 orang. Kalau nggak komen, bangetan banget gitu lah. Skincare, oke, yang lain yuk. Masuk makanan dengan fotografi. Oke, properti, souvenir, pengharum ruangan. Apakah DM saya sampai? Ya, DM-nya sampai. Aman. Tapi nanti jangan DM ya teman-teman. Kalau tanya di kolom komentar gitu, jangan DM. Saya sambil nunggu yang masih sholat nih, jadi saya open tipis-tipis. Maksudnya buka tipis-tipis dulu gitu. Oke, saya e-course. Percetakan. Oke, yang recent di lower hand dulu ya. Ini cukup ano, cukup bikin nggak nyaman kalau ada yang on recent. Oke, oke. Yo, skincare. Yo, skin. Ya, silakan yang lain komen nih, teman-teman. Apakah yang udah jualan menggunakan WhatsApp dan menggunakan WhatsApp dan produknya apa? Tulis di kolom komentar. Atau reseller pun boleh tulis gitu. Reseller. Atau saya pengen mas, lagi pengen belajar tapi belum punya produk, terus aja kayak gitu kan. Ada 56 orang nih, harusnya bisa menulis gitu kan. Oke, ya silakan tulis skincare, skincare. Oke, siap. Nah, kira-kira teman-teman, apa yang teman-teman alami ketika jualan apa kira-kira kendala apa yang teman-teman alami ketika jualan menggunakan WhatsApp? Udah tulis kolom komentar ya. Oke, siap. Oke, wow, 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 wow. Ada lumayan banyak ya. Kontaknya sedikit dan sedikit yang nonton story. Pasti. Recording in progress. Nah, alhamdulillah hingga saat ini sudah diberikan kesempatan punya pengalaman seperti ini. Dan alhamdulillah saya juga dapat undangan dari perusahaannya Kang Dewa untuk sharing kepada teman-teman. Gitu. Perusahaannya Kang Dewa di apa namanya? Di Pioneer Coach dan di Wawa CRM. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Okay. Apakah teman-teman pernah mengalami seperti ini? Coba ditulis kolom komentar kalau iya. Iya, iya, saya mengalami, saya mengalami. Tanya harga, setelah dijawab cuma diri doang. Lalu ada juga yang bilang tanya suami atau istri dulu. Kalau yang mau beli itu istri berarti bilangnya tanya ke suami dulu. Kalau yang bilang suami, bilangnya kalau yang beli suami bilangnya tanya ke istri dulu. Saat ditanya, kenapa? Contoh nih, cowok ditanya, maksudnya suami ini pengen beli, terus dia bilang, saya tanya istri dulu ya, ditanya, kenapa harus tanya istri dulu? Karena bendaharanya si istri, kayak gitu kan. Ada juga yang istri bilang saya bilang ke suami dulu ya. Kenapa bilang ke suami dulu? Karena uangnya
Recording in progress. Pas nyanyi gitu kan. Jadi kok di Shopee harganya lebih murah ya dari yang kamu jual gitu kan. Kok di Shopee bisa gratis ongkir ya? Nah, oke, siap. Terus nawarnya kebangetan dan minta harga teman, ada yang kayak gitu. Udah nawar kebangetan minta harga teman lagi. Coba komen yang pertama ngalami kayak gitu. Minta gratis ongkir, oke. Ada yang udah nawarnya kebangetan sampai minta harga teman gitu. Oke. Kira-kira kalau teman-teman, kalau ada orang yang minta harga teman, kira-kira diapain? Enaknya diapain nih kalau ada yang minta harga teman, enaknya diapain? Oke, beri komen ya. Enaknya diapain nih kalau ada yang minta harga teman? Itu akan insya mas. Oke, ya yang lain. Chat lama beli kagak. Ada nggak? Oke, yang resen kayaknya harus di lower hand dulu nih. Yang resen ya teman-teman, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Digita. Masih ragu dan perlu di follow up lagi. Ada yang pernah mengalami? Customer tuh ragu gitu kan. Itu di follow up terus-menerus. Ada yang pernah mengalami? Justru kalau teman bantu beli dong, iya bener gitu kan. Jangan minta harga teman gitu kan. Kalau teman ya bantu beli. Gitu. Ada juga kayak gini. Udah tertarik, tapi bilang transfernya nanti ya awal bulan aku transfer soalnya belum gajian nih. Kayak gitu coba. Ada yang pernah mengalami? Dia benar tertarik, tapi belinya nanti ya awal bulan nunggu gajian. Ada yang pernah mengalami nggak? Itu kalau yang beli pegawai ya, tapi kalau pengusaha nunggu ya kalau ada penjualan itu. Oke, siap. Oke, ternyata ada banyak banget ya yang pernah mengalami. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan ketika apa namanya tuh nggak jadi closing gitu ya? Atau nggak jadi terjadi pembelian? Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Mau closing, kepala pening, uang masuk nggak masuk ke rekening gitu ya? Kecewa, ya. Doain aja biar banyak rezekinya gitu ya. Oke. Terus beli ke kita gitu kan. Ternyata belinya ke kompetitor kan repot ya. Doakan aja semoga banyak rezekinya gitu kan. Tapi belinya ke kompetitor. Oke, siap. Papua Barat Datir. Oke, siap. Oke. Nah, apa sih closing gitu kan? Kita pengen tahu dulu nih, apa itu closing kira-kira? Nah, closing adalah persetujuan dari pembeli yang goalnya supaya terjadi transaksi. Tahu kan? Ini sebelum ngomongin closing itu apa, kita harus tahu dulu nih, closing itu persetujuan. Jadi simpelnya kalau closing itu gini loh. Deal aku setuju dengan harganya, aku transaksi. Nah, ketika dia udah transaksi, baru dia yang dinamakan closing. Paham sampai sini? Coba komen kalau paham. Paham. Ya. Jadi goalnya adalah ketika intinya terjadi persetujuan gitu. Oke ya. Yuk yang lain on cam lah ya. Saya masih mantau di kamera nih banyak yang belum on cam. Masa saya harus follow up on cam sampai setengah jam gitu. Oke. Lalu gimana sih mengubah penolakan jadi pembelian? Kan mesti pertanyaannya kayak gitu ya. Gimana mengubah penolakan ini menjadi pembelian? Kira-kira gimana caranya? Yang belum on cam bisa on cam ya. Nah, dengarkan apa kata mereka. Oke, teman-teman. Apa yang dimaksud dengarkan apa kata mereka? Gitu kan, yang dimaksud apa sih? Tuh. Kita cari tahu nih, gitu kan. Apa kira-kira yang membuat mereka itu melakukan transaksi, gitu kan. Apa yang membuat mereka tuh melakukan penolakan, dan tanyakan ke mereka apa yang membuat ragu, tidak tertarik dengan produk atau layanan yang teman-teman tawarkan. Contohnya seperti ini.
teman-teman menawarkan sebuah contoh nih, peluang usaha gitu ya, yang simpel ya. Atau kan yang punya peluang usaha, ya yang belum apa namanya tuh, teman-teman silakan on cam ya, on cam. Teman-teman menawarkan sebuah peluang usaha. Nah, tapi yang ditawari peluang usaha itu bilang, aku kayaknya belum tertarik deh dengan peluang usahamu. Nah, kalau misalkan teman-teman memaksakan, ya kamu harus tertarik, kamu harus mau, kayak gitu kan. Kira-kira apa yang terjadi? Boleh tulis kolom komentar. Kalau orang nggak tertarik tapi dipaksa harus tertarik tanpa kita memberikan alasan, kira-kira apa yang terjadi? Boleh tulis kolom komentar. Aduh cotos. Oke, yuk tulis kolom komentar ya. Kayaknya seru ya. Feel atau mekanik. Contoh nih, aku nggak tertarik dengan peluang usahamu lah. Aku nggak tertarik dengan peluang usahamu. Terus si seller gini, ya kamu harus tertarik, pokoknya harus tertarik. Nggak mau tahu, pokoknya harus beli. Gitu kan. Kira-kira apa nih? Marah gitu kan. Oke, siap. Ya teman-teman silakan on cam ya, yang belum on cam. Iwan Maut langsung di blok. Oke, mantap. Nah, maka solusinya gimana sih gitu kan? Ya benar. Solusinya gimana gitu kan? Cari tahu apa yang membuat mereka menolak gitu kan. Contoh nih, kira-kira apa yang membuat contoh nih, Bu Asti ragu, ini contoh aja ya. Apa yang kira-kira yang membuat Bu Asti ragu? Ini contohnya, gitu kan. Oh iya, aku ragu nih karena aku kan belum pernah menjalankan bisnis ya. Nanti nanti kalau aku nggak bisa jalanin bisnis gimana? Kan pertama itu penolakannya, keraguan itu ya. Keraguannya kan itu ya. Maka kita bisa menyampaikan, gitu kan. Oh iya, kalau misalkan kamu belum pernah bisnis dan belum bisa bisnis, nanti ada bimbingannya kok melalui Zoom, melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Bahkan bisa tanya-tanya ke saya langsung ya gitu. Itu contohnya. Itu contoh kalau menawarkan peluang usaha. Sama yang lain gitu kan. Kenapa kamu belum beli rumah ini? Iya, aku masih belum yakin sih soalnya aku lagi nyari tempat yang strategis nih buat apa namanya tuh buat aku sekalian pengen buka usaha di depan rumah gitu kan. Ini contoh aja. Terus kita memberikan solusi kayak gitu. Jadi apa dengarkan keberatannya gitu kan. Contoh nih ada yang jualan apa? Teman-teman jualan apa nih? Jualan makanan gitu kan. Apa yang membuat ragu nih mereka nggak beli makanan yang teman-teman jual? Contoh jualan kue atau jualan apa gitu kan. Ya tanya aja, kira-kira apa nih yang membuat kakak ragu belum membeli kue yang saya tawarkan kayak gitu. Jadi KTKT menolak, jangan dipaksain. Pokoknya harus beli sekarang, pokoknya, gitu kan. Nah, tapi tanya, kira-kira keberatannya apa? Keberatannya di mana sehingga dari keberatan tersebut, ya berarti apa namanya? Sehingga dari keberatan tersebut teman-teman bisa memetakan kira-kira solusinya seperti apa. Kalau barangnya receh harus, nah kalau barangnya receh itu maksudnya receh berapa gitu? Ini 2.000 ya kayak beli 200 perak. Emang harus receh. Beli buku itu nggak receh. Beli buku itu termasuk ada harganya gitu kan, 80.000, 100.000-an kayak gitu. Jadi kalau ragu nih contoh nih, kamu kenapa belum beli bukunya Kang Dewa yang 30 hari jago jualan kan kayak gitu ya. Terus dia ragu, aku ragu sih Kak, soalnya ya benar diyakinkan kan. Soalnya aku kan belum pernah jualan, masa tiba-tiba disuruh baca 30 hari jago jualan, nanti kalau dalam 30 hari aku nggak bisa jualan gimana? Ya udah berarti kasih aja gak, ya udah kasih aja garansi, ya udah garansi 30 hari kalau kamu mempraktikkan nggak ada hasil sama sekali, bukunya balikin, contohnya kayak gitu dan sebagainya. Dengan tanya keraguannya apa ini, itu saya juga punya teman Kak, ternyata dia awalnya nggak bisa jualan, terus setelah membaca buku 30 hari cukup jualan, ternyata ya dalam 30 hari bisa jualan, meskipun semuanya proses tapi ya bisa jualan juga kayak gitu lah. Jadi ragu sama dengan diyakinkan, benar gitu kan, benar Kak, kayak gitu ya Pak Jabu diyakinkan, kasih testimoni dan deliver produk knowledge kayak gitu. Nah benar.
Nah, kuncinya adalah ketika ini kayaknya kalau tahu produk knowledge berarti udah sering ikut Zoom-Zoom kayak gitu ya. Nah, kalau belum beli karena belum punya uang gimana? Belum beli karena belum punya uang. Dia akan bilangnya apa? Maaf Kak, belum punya uang. Saya transaksinya bulan depan ya, kayak gitu. Atau, maaf Kak, belum punya uang karena saya nggak punya kerjaan. Beda loh ini. Ini konteksnya gimana? Nggak punya uang karena nggak punya kerjaan, nggak punya uang karena nunggu gajian, atau nunggu produknya terbeli kan, terjual kan kayak gitu. Nah, kalau biasanya si apa namanya itu si bayarnya itu mungkin karyawan yang nunggu gajian awal bulan gitu ya. Ya udah Kak, nanti di awal bulan izin kami follow up lagi ya kan, simbol kayak gitu. Lalu kalau misalkan belum punya uangnya karena belum punya duit gitu ya, karena dia nggak kerja, ya udah tinggalin aja. Udah jelas-jelas nggak bakal beli dia. Karena saya tuh pernah gitu kan nawarin produk harga 2 jutaan gitu kan. Maaf Kak, saya nggak kerja Kak, lagi nganggur. Lah mau dipaksain gimana pun ya nggak akan beli gitu kan, produknya harga 2 jutaan kan gitu ya. Jadi ya udah berarti memang belum rezekinya. Tapi kalau dia memang orang gajian yang nunggu gaji di awal bulan, berarti di awal bulan di follow up lagi kayak gitu. Nah, nanti di akhir saya akan sharingkan gimana sih cara kita follow up tanpa capek gitu lah. Terus gimana cara tahu keraguan? Sedangkan mereka itu silent leader, terus banding-bandingin ke marketplace. Nah, kalau ini kayaknya langsung pertanyaan ya Q&A ya, nggak apa-apa deh. Karena materinya juga nggak terlalu banyak ya, jadi kita sambil ngobrol aja gitu ya. Gimana kalau tahu silent leader? Kalau silent leader biasanya apa sih yang membuat mereka silent leader gitu ya? Karena orang tanya harga berapa Kak? Harga 50.000. Ya udah, dia udah tahu harganya kan. Makanya ketika saya bilang di awal, ketika orang tanya harga, jangan jawab dengan harga, tapi jawablah dengan tanya balik kebutuhannya mereka apa, gitu loh. Kalau mereka tanya harga, jawab harga, ya udah mereka menjadi silent leader. Silent leader artinya ya udah deh, kayaknya aku belum mampu beli ini gitu. Kalau atau mas contoh nih dia udah gak dikasih harga tapi menjadi silent leader, ya di follow up lagi besoknya 1 kali 24 jam disuruh buka chat gitu. Iya, jualan bisa closing tergantung citra diri kita ya, tergantung personal brandingnya gitu kan. Semakin tinggi personal brandingnya, semakin bagus tingkat closingnya. Saya juga pernah menerapkan itu kan. Saya dulu mengawali karir sebagai reseller bukunya Kang Dewa dulu ya. Itu udah lama banget lah ya, udah beberapa tahun yang lalu gitu kan. Saat itu saya hanya menjadi reseller aja ya. Alhamdulillah hari ini udah menjadi partner gitu kan, part dari bisnisnya Kang Dewa gitu kan. Jadi di alhamdulillah per hari ini kayak gitu. Cuman dulunya saya hanya menjadi reseller kayak gitu kan. Menjadi resellernya di bukunya Kang Dewa. Itu saya tuh ngelihat gitu kan. Dan saya riset, apa sih yang membuat orang tuh closing beli ke saya gitu kan. Ternyata yang membuat mereka closing itu sebagian besar memang benar bukunya Kang Dewa memang bagus gitu kan kualitasnya. Cuma yang menjadi mereka tuh lebih mudah mengambil keputusan adalah uh, ketika saya menawarkan produk atau saya menawarkan buku, itu saya memberikan value. Dan value itu mengangkat personal branding yang saya bangun. Sehingga mereka tuh membeli buku bukan karena, oh ini bukunya yang Dewa, tapi oh ini yang jual Mas Yasim, kayak gitu lah. Memang bukunya bagus, cuman kalau buku bagus itu yang jual nggak trust, nggak terpercaya, akan sulit gitu kan. Contoh nih, teman-teman orangnya nggak bangun branding, terus orang yang jarang muncul gitu kan, tiba-tiba jualan bukunya Kang Dewa dan jualannya ke orang asing. Kira-kira udah closing atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Nggak pernah bangun branding, tiba-tiba jualan bukunya Kang Dewa, jualannya ke orang asing gitu kan. Kira-kira mudah atau enggak? Jualannya pakai WA lagi gitu kan. WA nggak ada penjamin, nggak transaksi aman. Kira-kira mudah atau sulit? Susah kan? Tapi kalau misalkan nih, teman-teman udah punya branding yang bagus gitu kan. Contoh branding yang bagus itu apa gitu kan. Oh teman-teman punya apa namanya itu punya branding di bidang apa, punya branding yang spesifik di bidang apa kayak gitu kan. Terus orang mengenal teman-teman sebagai apa kayak gitu kan. Nah, mereka udah kenal, mereka udah sering interaksi, terus teman-teman jualan bukunya Kang Dewa. Kira-kira mudah atau sulit? Lebih mudah kan? Kalau teman-teman udah punya branding, mereka customer orang itu udah tahu value yang teman-teman miliki. Akan lebih mudah kan? Pasti. Logikanya kan kayak gitu. Jadi orang nggak suka ketemu kalau untuk dijualin doang. Iya benar sekali. Jadi mudah gitu kan. Nah itu yang saya alami dulu. Jadi ketika saya sebelum
menjadi partner part of bisnisnya Kang Dewa gitu kan. Apa namanya tuh? Saya mengawali karir dari menjadi reseller Billionaire Store. Itu ketika jualan, saya ketika dulu bangun branding itu sulit banget. Tapi ketika udah bangun branding, itu jualan buku itu kayak jualan kacang goreng gitu kan. Ya udah tinggal share di grup, share di Japri, share di story itu. Mas, aku pengen dong, aku pengen dong kayak gitu. Jadi apa sih? Kembali lagi citra diri itu penting gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang kedua. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, tawarkan solusi gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang gitu kan. Dari penolakan yang tadi, lalu ditawarkan solusi yang sesuai. Jangan terburu-buru menjual produk gitu kan. Ya seperti tadi gitu kan. Oh, Mbak Siti Marfuah ini contoh aja ya. Mbak Siti Marfuah, aku nih kemarin baru ikutan apa namanya tuh baru ikutan workshopnya Kang Dewa gitu kan, yang extreme paneling gitu kan. Wah ternyata itu banyak nih strategi marketing yang di-sharingkan Kang Dewa. Salah satunya adalah pentingnya membangun funnel dan sebagainya kayak gitu kan. Dan dari situ saya banyak belajar dan setelah saya praktikkan, ternyata itu hasilnya luar biasa banget nih. Yuk besok apa namanya kita ngobrol-ngobrol via Zoom yuk, ngobrolin terkait pengalaman gue ikut workshopnya Kang Dewa. Ya udah ngobrol aja santai. Jualannya kapan? Jualannya nanti kalau dia udah merasa nyaman kan kayak gitu. Oke. Nah, oke. Kita kembali lagi ke tawarkan solusi. Jadi dari penolakan tersebut tawarkan solusi yang sesuai dengan terburu-buru menjual produk gitu, kayak gitu kan. Lalu hilangkan semua hal yang membuat mereka ragu jalan nih. Yang membuat kamu ragu apa sih gitu kan? Oh, yang membuat saya ragu adalah karena apa namanya tuh produknya masih baru. Karena kamu produknya baru dan aku nggak tahu brandmu. Ya udah berarti kasih aja. Oh ini testimoni nih dari pengguna produk ini atau konsumen produk ini yang sudah berhasil atau sudah mendapatkan solusi atas masalah yang mereka alami gitu kan. Contoh di skincare atau apa kayak gitu kan. Oh ternyata setelah dia pakai produkku meskipun brandnya baru, tapi dia jerawatnya hilang loh dan gak ada bekasnya kayak gitu kan. Ceritakan aja kayak gitu kan. Nah itu adalah handling objection lah ya, mendengarkan keluhan mereka apa yang membuat mereka keberatan, lalu kita kasih solusi. Bahkan kemarin tuh saya sempat ngobrol-ngobrol dengan customer saya gitu kan, dia kan bilang, Mas saya tuh nggak punya ini nih, bentar saya cek ya apakah dia juga hadir di Zoom. Oh belum hadir ya. Jadi gini, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan customer saya gitu kan, dia bilang, Mas saya kayaknya belum yakin deh mas, soalnya saya tuh dulu pernah pakai produk itu dan hasilnya nggak ada kayak gitu kan. Terus saya tanya, baik bu kalau dulu pernah pakai produk itu dan hasilnya nggak ada, kalau misalkan nih produk ini udah dicoba orang-orang lain dan mereka ada hasilnya, kira-kira apa yang menjadi keraguan ibu lagi? Ya saya ragu mas, kalau saya nanti kalau saya pakai nggak ada hasilnya gimana? Kalau misalkan kita kasih garansi selama 1 bulan, kira-kira gimana bu? Ya nggak apa-apa mas, berarti saya mau kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi apa yang membuat mereka keberatan, tawarkan solusinya. Pepet terus, pepet sampai mereka, oh oke, aku tahu kamu punya solusi atas keberatanku, aku mau beli deh. Atau dia bilang nggak punya duit nih, gimana solusinya? Ya udah, kira-kira gajian tanggal berapa kan gitu ya, tanya aja. Nah, kira-kira saya gajian tanggal awal bulan nih, ya udah nanti awal bulan kita follow up lagi ya kayak gitu. Oke ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Berikan informasi lebih rinci. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar nih. Langkah awal personal branding gimana? Ini karena pertanyaannya jauh dari pembahasan di slide, nanti kita bahas di Q&A ya. Saya membaca pertanyaan-pertanyaan yang masih relate dengan slide yang saya sharingkan itu. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan, silahkan ditaruh di kolom komentar. Kalau masih relate dengan slide yang saya sharingkan, saya langsung jawab. Tapi kalau belum relate, nanti kita akan jawab di sesi Q&A gitu ya. Langkah-langkah personal branding. Oke. 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 Yuk silakan kalau ada pertanyaan sampaikan aja di kolom komentar. Nah, berikan informasi lebih rinci. Kenapa harus lebih rinci gitu kan?
mereka mungkin itu belum mengambil penawaran yang teman-teman tawarkan gitu kan. Karena belum memahami benefit sepenuhnya. Benefit itu apa sih? Value sepenuhnya gitu kan. Manfaat sepenuhnya dari yang teman-teman tawarkan. Nah, solusinya apa sih? Tanyakan ulang kebutuhannya dan jelaskan bahwa produk atau layanan teman-teman bisa membantu. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Kemarin ada orang yang apa namanya itu membuat landing page di saya kan. Dia bilang kayak gini, Mas, saya tuh sebenarnya pengen buat landing page, tapi saya bingung cara buat landing page-nya gimana kan kayak gitu kan. Oke Pak, kalau kita bantuin gimana Bang buatnya? Oh iya Mas, boleh Mas dengan setengah hati. Saya tanya kan, mau atau mau banget Pak? Ya mau banget Mas kayak gitu kan. Oke siap. Nah baik Pak, untuk landing page-nya kira-kira sekian untuk pembuatannya. Kira-kira bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana Pak? Ya oke sih Mas, cuman saya kalau biayanya segitu saya pengen buat sendiri aja deh Pak, Mas. Soalnya kayaknya lebih ekonomis kalau buat sendiri kan kayak gitu kan bilangnya. Terus saya tanya, nah kalau buat sendiri Pak, kira-kira keberatan Bapak apa? Ya itu Mas, bingung mikirin ide konten Mas, soalnya kan butuh waktu ya Mas buat mikirin ide konten di landing page kayak gitu kan. Oke Pak, kalau bingung mikirin ide konten, bingung kenapa buat sendiri Pak? Kenapa nggak dibuatin? Iya juga ya Mas, tapi kan lebih ekonomis buat sendiri. Nah kalau mau buat sendiri, kira-kira jadinya kapan Pak? Ya nggak tahu Mas. Ini juga bingung jadinya kapan ya kita kan. Kalau kita buatin kira-kira akan jadi di pekan ini kira-kira gimana Pak? Oh gimana ya Mas? Tapi kan saya pengen buat sendiri. Tapi kalau buat sendiri, ide kontennya dari mana Pak? Ya nggak tahu Mas, bingung juga ya. Kan motor-motor kayak gitu kan. Kalau misalkan kita bantuin sampai buat ide kontennya, jadi jenengan nggak usah mikirin atau Bapak nggak usah mikirin ide konten, Bapak terima jadi aja. Kira-kira gimana Pak? Ya boleh Mas. Oke Pak, kalau Bapak bersedia kira-kira mau kita buatkan pekan ini atau pekan depan? Ya udah Mas, buatin pekan ini aja kayak gitu. Jadi tahu ya polanya ya. Jadi mereka itu terkadang belum tahu informasinya gitu kan. Sehingga dia bilang, aku kayaknya nggak minat sih. Aku kayaknya nggak minat dengan pelayanan atau produkmu. Padahal produk atau pelayanan yang kita berikan itu membantu mereka. Nah, tapi mereka belum sadar gitu. Contoh lagi kayak gitu. Kemarin tuh ada gitu kan. Mas, uh, apa ya? Kemarin tuh ada tuh. Jadi gini, Mas, aku tuh pengen punya leads gitu kan. Leads dari Facebook Ads gitu kan. Oke, siap. Nah, akhirnya kita jalanin iklan kayak gitu kan. Jalanin iklan Facebook Ads kayak gitu. Nah, setelah iklan jalan, akhirnya kita kasihkan apa namanya tuh, Pak, ini leads-nya yang tadi Bapak minta. Kita udah iklanin Facebook Ads kayak gitu kan. Oke Mas, terima kasih. Tapi saya masih ngerasa nggak puas nih Mas, karena cuma dikasih leads doang. Terus aku tanya, emang ekspektasinya seperti apa? Ya ekspektasinya omsetnya meningkat kayak gitu kan. Kan awalnya dia mintanya leads ya, tapi dia bilang ekspektasinya omsetnya meningkat kan nggak masuk akal ya. Leads kan artinya tuh nama, WA, email dan WA kan. Dia ngerasa ketika ngasih contoh nih 2 juta dikasih leads, itu dia ngerasa nggak balik modal, padahal leadsnya ada banyak banget. Dia mikirnya adalah ketika jangkauan 2 juta, otomatis tiba-tiba duitnya masuk ke rekening. Kan ya gitu. Nah, aku bilang, Pak, leads ini kalau dijadikan duit, ini berkali-kali lipat dari 2 juta, Pak. Satu lead, itu kalau dia membeli, itu transaksinya tuh bisa 200.000 sampai 2 juta. Itu sekali transaksi. Bayangkan kalau dia berkali-kali transaksi, dan berapa, sekarang hitung berapa jumlah leads yang kita kasih. Oh iya benar juga ya Mas. Yaudah Mas, memang terima kasih banyak ya. Nanti mau dibimbing ya Mas cara penggunaan leads ini gimana supaya bisa menghasilkan omset ya gitu. Jadi paham ya. Jadi kadang orang tuh merasa nggak puas, merasa belum mau beli karena dia ngerasa aku nggak paham nih dengan layanan atau produk yang kamu jual. Contoh kayak gini lagi. Saya kan jual madu akso ya, itu madu hotmil Quran gitu lah ya. Ada orang yang bilang, Mas ini madunya kenapa harganya mahal? Di luar sana banyak nih madu-madu yang madu rasa tuh yang harganya 1.000-an atau berapa. Yang murah banget ya gitu kan. Nah ini kenapa mahal banget Mas ya gitu kan. Terus aku bilang, nah Pak kalau madu rasa kira-kira madunya asli atau enggak? Ya enggak sih Mas ya gitu kan. Oke, nah kalau saya punya madu asli, yang ini memang kita dari peternak dan kita udah bacakan Al-Quran gitu kan. Bacakan Al-Quran kira-kira value-nya lebih bagus dari madu yang dijual di pasaran atau lebih bagus ini Pak? Ya jelas Mas lebih bagus itu karena selain asli juga ada berkahnya kan kayak gitu ya. Ini contohnya ya. Ya udah, berarti kan tahu kan
Jadi Bapak mengeluarkan uang lebih banyak bukan berarti rugi kan, tapi value-nya memang lebih tinggi. Kayak gitu. Contohnya apalagi? Contoh nih, jualan workshopnya Kang Dewa atau jualan bukunya Kang Dewa. Ada yang jualan bukunya Kang Dewa yang 300 ribuan, coba tulis di kolom komentar. Ada yang di sini reseller Billionaire Store dan jualan bukunya Kang Dewa. Yuk tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Ada yang apa namanya tuh jualan bukunya Kang Dewa. Oke. Nah, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ya. Contoh nih, jualan bukunya Kang Dewa, harga 300 ribu. Si customer tanya, Mas, ini buku kenapa mahal banget ya? Kayak gitu kan. Kayaknya aku belum dulu deh. Di luar sana banyak buku yang lebih murah kok. Yang 100 ribu, 150 kayak gitu kan. Ya jelaskan aja, Pak, mungkin di luar sana bukunya murah. Tapi apakah itu menjamin Bapak ketika baca buku itu akan paham dan bisa mempraktikkan? Karena biasanya di luar sana itu banyak buku, tapi dia teoritis doang. Dan sedangkan bukunya Kang Dewa, ini hasil dari ilmu praktis. Ketika Kang Dewa memimpin 60 brand perusahaannya. Kayak gitu kan. Dan ini terbukti beberapa orang dan alumninya juga ketika membaca buku ini nggak cuma apa namanya itu nggak cuma bisa teori doang tapi bisa membangun bisnis baik mulai omsetnya puluhan juta sampai miliaran. Nah, kira-kira apa yang menjadi kemampuan Bapak lagi? Nah, ini nih, pas kita tunjukin isinya. Oh, isinya A, B, C, D, E. Dan ini ilmu praktis semua, Pak. Kira-kira apa yang menjadi kemampuan Bapak? Sebenarnya kayak gitu. Sampai sini clear ya? Oke. Lanjut lagi nih. Kita lanjut. Gunakan teknik negosiasi yang tepat. Gitu kan. Nah, dalam proses negosiasi, kuncinya satu nih, yaitu selalu memberi pertanyaan terbuka untuk memancing interaksi. Nah, apa sih yang dimaksud harus selalu memberikan pertanyaan terbuka gitu ya? Jadi ketika orang itu tanya, jawablah dengan apa namanya itu pertanyaan. Orang tanya jangan dijawab dengan jawaban gitu ya. Contoh nih, harganya berapa? PK harganya. Recording in progress.
sambil ngemil, aku Recording in sambil ngasuh progress. anak, aku sambil ngomong baby kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting on cam aja, kameranya diarahkan kemana nggak apa-apa gitu, nggak harus ke wajah gitu. Kita nggak ribet. Ya udah, on cam kameranya diarahkan mungkin ke buku atau ke ballpoint atau ke mana kayak gitu. Simbolnya apa sih? On cam itu kita menghargai siapa yang bicara, menghargai bahwasanya kita tuh benar-benar menyimak. Kita ya teman-teman. Jadi saya tadi tunggu on cam, yang on cam masih dikit, jadi saya doakan aja semoga yang on cam cepat umroh, cepat haji gitu lah ya, berkah dan bisa bisa dipraktikkan setelah on cam. Nah, yang belum on cam semoga bisa dipraktikannya setelah on cam. Oke, yuk kita lanjut lagi nih. Kenapa teknik negosiasi yang tepat ini kita harus selalu memberikan pertanyaan terbuka gitu ya, karena interaksi. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang sambil rebahan pun boleh on cam ya. Jadi ini on cam nggak harus duduk juga. Kalau teman-teman masa aku sambil rebahan on cam boleh boleh, yang penting on kamera gitu loh. Saya sih yang penting itu sambil rebahan pun boleh, yang penting on kamera itu lebih baik daripada mati kameranya gitu ya. Nah, tadi ada yang bilang, oh iya mas pasti kabur, pasti apa namanya itu uh, dia akan ikut dan sebagainya. Ya benar, karena apa? Karena dia belum tahu benefitnya, udah dikasih harga sebenarnya kayak gitu kan. Nah makanya negosiasi yang tepat adalah ketika orang tanya harga, jawablah dengan value atau dengan pertanyaan yang mengarahkan ke value. Contohnya nih, Mas ini harganya berapa? Ini contoh nih, ini gamisnya harga berapa? Bukan Mas ya, Bun ya. Bun ini gamisnya harga berapa gitu ya? Oh ini gamisnya harga 300.000 nah, gitu kan. Nah kita tanya balik, kira-kira Bunda nyari gamis yang warna terang atau warna gelap gitu kan. Terus dia bilang, oh iya saya pengen yang warna gelap aja deh karena cocok dengan karakter saya. Oh, baik pun, rencana gamisnya mau buat sendiri apa mau buat hadiah buat saudara atau teman? Oh saya mau buat hadiah saudara atau teman ya gitu kan. Baik pun, jadinya interaksi ya gitu kan. Baru nanti nyamperin harga kapan? Nyamperin harga ketika interaksi sudah terjadi, dia udah tahu value-nya, baru nanti ditambahin harga kayak gitu ya. Oke, sampai sini clear ya. Yuk ditunggu yang belum on kamera. Semoga yang on kamera bisa segera mempraktikkan dan omsetnya segera naik berkali-kali lipat. Tapi yang belum on kamera, semoga bisa mempraktikkan setelah on kamera. Gitu ya. Kalau belum on kamera ya bebas lah. Gimana cara praktiknya ya saya nggak tahu jawab lah gitu. Oke. Nah, selanjutnya memberikan pujian tiap pilihan pelanggan itu ya. Contoh nih, oh saya suka yang warna. Recording in progress. Nah kayak gini dia nggak akan bocor kalau kayak gini karena kita udah kunci semuanya. Oke ya? Aman. Suara saya udah muncul lagi. Tadi saya izin matikan karena saya mengunci semua suara biar nggak bocor. Jadi kan kalau di Zoom itu dia bisa kunci suara ya. Jadi kita kunci semuanya, nggak bisa on mic, tapi baru kita ketika sesi Q&A kita buka lagi suaranya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Apa namanya? Kita puji tiap pilihan. Terus contoh nih, kakak mau barangnya dikirim pakai GoSend atau apa namanya tuh JNT. Baik kak, saya pengennya dikirim pakai GoSend aja karena deket aja kok. Wah baik kak,
ya itu pilihan yang tepat Kak, karena memang Gosen tuh dia lebih cepat pengirimannya dan bisa barang bisa langsung di tangan kakak dalam waktu 1 jam, jadinya kayak gitu. Oke ya. Lalu negosiasi yang paling bagus adalah kita memberikan testimoni seperti yang tadi saya bilang, menunjukkan hasil nyata customer yang pernah menggunakan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Contoh nih, aku jualan kosmetik, maka tunjukkan aja, aku punya temen nih, dia dulunya juga jerawatan mukanya, contohnya kayak gitu ya. Tapi setelah pakai ini, ternyata jerawatnya hilang dan apa namanya itu nggak ada bekasnya. Nah, kamu bisa lihat nih fotonya awalnya ini ternyata sekarang udah gini. Nah, itu contoh negosiasi dengan apa namanya tuh menunjukkan hasil nyata atau sebutnya testimoni dari pengguna gitu. Nah, selanjutnya nih, katakan ada nih orang tuh yang apa namanya tuh bilang mau tapi masih nunda-nunda. Ada yang pernah mengalami kayak gitu? Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami bilang mau, saya mau beli tapi nanti dulu deh. Alasannya macam-macam, bilang suami, bilang istri, bilang bendara keluarga, bidang apa namanya tuh nunggu gajian kayak atau bilang masih sibuk kayak gitu. Pernah? Coba tulis di kolom komentar yang pernah. Ya, terus di kolom komentar. pernah gitu ya. Nah, cara supaya dia mau segera transaksi simpel sih sebenarnya gitu kan. Yaitu dengan apa namanya tuh kita memberikan mereka penawaran khusus gitu kan. Goalnya apa? Supaya mereka inisiatif mau segera transfer kayak gitu teman-teman. Penawaran khususnya apa? Contoh nih, ada paket hemat. Ya. Yuk yang hadir bisa on cam ya. Sekali lagi saya doakan yang on cam, semoga rezekinya lancar, berkah, dan ilmunya bisa langsung dipraktikkan setelah ini. Omsetnya naik berkali-kali lipat. Yang belum on cam, semoga bisa dipraktikkan setelah on cam aja. Kayak gitu ya. Oke, ya lanjut lagi nih. Paket hemat. Artinya apa sih? Orang, dia tuh nggak mau transfer karena masih mikir-mikir. Kayaknya aku belum mengalokasikan dana ke sana deh. Nanti kalau aku beli, kan aku pakai dana yang lain, nanti repot gitu kan. Nah tapi kalau kita masih pakai hemat, kak, khusus di apa namanya tuh hari ini, ketika kakak melakukan pembelian 2, maka kita ada paket hemat nih, gratis 1, nah gitu kan. Beli 2 gratis 1, itu kan paket hemat. Atau kalau teman-teman sering nggak sih melihat di apa namanya tuh di McD, ada yang pernah di McD gitu kan dapat apa namanya tuh kayak apa tuh voucher atau kupon gitu lah ya, yang harusnya tuh bayarnya 100.000 dapat diskon 50% menjadi 50.000. Ada yang pernah kayak gitu di McD gitu, yang harusnya bayarnya katakanlah 100.000 diskon 50%. Itu kan secara logika atau ya secara normalnya kan kalau orang kan dia kan wah mumpung nih ada paket hemat harusnya 100.000 atau 50.000 gitu kan. Jadi aku tak berangkat ke McD sekarang kayak gitu. Itu contohnya. Atau banyak lah ya yang menawarkan kayak gitu. Dan paket hemat itu biasanya kan ada batasnya ya, maksimal 3 hari, maksimal 4 hari, maksimal 5 hari, itu bebas. Itu teman-teman yang mendesain kayak gitu kan. Nah, silakan teman-teman on mic ya. On mic, on cam, sorry. On cam, ditunggu on camnya gitu. Terus diskon nih. Khusus hari ini diskon 50%. Khusus hari ini diskon sekian persen. Bisa. Garansi juga bisa. Khusus pembelian di hari ini, maka kamu dapat garansi. Garansi money back, garansi mungkin dalam waktu 30 hari. Tapi kalau kamu nggak transaksi hari ini, maka garansi hilang. Ini contohnya. Bisa dipakai juga. Lalu hadiah atau bonus? Gratis. Ya, kasih bonus aja. Khusus di hari ini, maka kakak akan dapat hadiah free bantal, free guling. Contoh nih, khusus pembelian kasur di hari ini, maka kakak akan dapat free bantal dan free guling. Contohnya kayak gitu. Lalu gratis ongkir. Khusus pembelian di hari ini, maka kakak akan mendapatkan gratis ongkir. Gitu. 50% atau 100%. Ini bebas teman-teman yang mendesain. Lalu bisa juga free konsultasi. Khusus pembelian layanan di hari ini, maka kakak bisa melakukan free konsultasi 30 hari dengan kami. Jika transaksinya besok, maka free konsultasi akan hilang. Terus ini clear ya?
Nah, silakan teman-teman bisa tulis ini karena ini penting banget buat teman-teman buat penawaran gitu ya. Boleh ditulis, boleh di screenshot, ditulis aja. Boleh screenshot aja deh, screenshot aja karena ini sebenarnya intinya inti. Jadi kalau teman-teman tanya sebenarnya cara follow up biar cepat closing tuh gimana? Ya ini intinya ini pokoknya di sini gitu. Ada kita bisa pakai trigger paket hemat, diskon, garansi, atau bonus gratis, gratis ongkir atau free konsultasi. Ini bebas. Silakan di screenshot karakter ya. Kita tunggu nih. Oke, kita tunggu 1 menit untuk screenshot atau ditulis. Oke ya, udah. Nah, ketika udah di screenshot, nah apa namanya? Silakan teman-teman buka IG-nya gitu ya. Buka IG-nya. Lalu di IG itu buat story IG gitu kan. Buat story IG, lalu tag Instagram, Instagramnya Bulwa CRM, Instagramnya Billionaire Coach, sama Instagram saya. Nah, mungkin minta bantuan ke Kang Rama buat nulisin Instagramnya Billionaire Coach atau dan Instagramnya apa namanya tuh Bulwa CRM, coba tuliskan di kolom apa namanya di kolom komentar supaya teman-teman tahu nih. Billionaire Coach, Bulwa CRM dan Instagram saya. Nanti bisa di-upload di Instagram story IG dengan tag ke Instagram tersebut. Coba kita tunggu ke Karama ngetik dulu ya sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, nah nanti ya ini Kang Rama sedang ngetik kayaknya. Nah nanti apa namanya itu value yang teman-teman dapatkan apa sih ketika teman-teman nanti apa namanya upload postingan tersebut di Instagram gitu ya. Nanti, nah ini nih. Nanti teman-teman akan dapat rekaman, akan dapat PPT Zoominar pada malam hari ini. Gitu ya. Dapat PPT rangkuman Zoominar pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat rangkumannya, pengen dapat PPT-nya dan sebagainya gitu ya, mau disimpan. Karena ini intinya inti nih. Kalau teman-teman nggak bisa mempraktikkan apa namanya itu closing ini, ya sejago-jagonya teman-teman nyari konsumen, sejago-jagonya teman-teman jualan tapi nggak closing, nggak akan uang nggak akan masuk ke rekening gitu. Nah makanya ini teman-teman boleh miliki PPT ini, boleh teman-teman gunakan, bahkan teman-teman boleh gunakan untuk nge-training timnya kalau punya atau buat panduan pribadi. Cara dapetinnya gimana? Silakan nanti buat postingan sebenarnya pada malam hari ini di screenshot aja gitu ya, lalu dipost screenshot atau foto pakai HP, lalu diposting di story IG gitu kan, story IG ya, lalu tag diposting lalu kasih testimoninya bebas lah ya, jangan terlalu pendek, yang mungkin cukup panjang gitu ya. Alhamdulillah, contoh nih, alhamdulillah malam hari ini bisa belajar bareng belajar bareng WhatsApp marketing bersama Mas Yasim dan Billionaire Coach dan CRM, contoh kayak gitu. Atau alhamdulillah banyak insight yang saya dapatkan dan bisa saya praktikan di bisnis setelah mengikuti Zoominar pada malam hari ini. Jadi teman-teman bebas. Ini kayaknya Kang Rama salah nulis yang Instagram Buwa CRM deh. Buwa CRM itu ada underscore-nya harusnya. Coba Kang Rama cek lagi. Ini teman-teman coba kita nunggu Kang Rama ngoreksi nama Instagramnya ya, karena yang Buwa CRM dia salah nulis Instagramnya. Yang Billionaire Coach sudah benar, yang Buwa CRM salah. Billionaire Coach dari. Nah, itu. Jadi Billionaire Coach, lalu billionairecoach.co.id, Hasim Journey, lalu @CRM. Silakan taruh di kolom apa di story. Nanti teman-teman akan kita kasih rangkuman PPT pada malam hari ini. Yuk, coba silakan yang sudah posting di story apa namanya tuh komen di Zoom. Saya sudah posting, saya sudah posting. Coba komen. Yuk coba silahkan komentar di Zoom. Apakah ada yang sudah posting di story? Oke, siap. Nah, mungkin kalau misalkan belum, nanti dicatat dulu ya. Jadi catat dulu aja. Nanti teman-teman bisa posting after ya di semuanya. Jadi
ada 3. Jadi ada Billionaire Coach, ada Sim Journey, sama Wowa_CRM. Gitu ya. Nah, ini nih. Bahkan posting di story untuk dapetin rangkuman Zoom pada malam hari ini. Saya udah, oke, yang lain ya. Tunggu ya. Nanti akan dapat rangkuman Zoom pada malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, masih ada waktu. Masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kita lanjut lagi. Yang belum posting, silahkan posting. Oke, kita lanjut lagi karena masih banyak yang harus kita selesaikan. Lalu selanjutnya adalah melakukan follow up. Ya, saya setelah ini boleh. Jadi yang semua setelah ini juga boleh. Intinya dicatat aja dulu tadi apa namanya tuh nama akunnya gitu ya. Lalu selanjutnya lakukan follow up gitu kan. Mengapa harus melakukan follow up? Karena terkadang orang itu apa namanya nggak mau melakukan transaksi pada saat itu juga. Mereka mungkin ada kendala apa kayak gitu kan. Makanya ketika dia menolak, jangan menyerah. Contoh nih, kayaknya aku belum bisa beli sekarang deh kak. Ya jangan menyerah, setelah itu nggak ditawari. Tawari terus menerus gitu kan. Follow up contoh nih. Kak kemarin gimana penawarannya? Apakah ada yang masih dilakukan? Atau kak kemarin katanya mau transaksi di awal bulan, ya ini udah awal bulan, izin kami follow up lagi ya kayak gitu lah. Atau yang lain-lain lah ya. Nah intinya di follow up terus menerus. Dan follow up ini bukan kayak follow up nagih utang ya, tapi kita menawarkan benefit atau solusi yang tepat. Contoh nih, dia itu problemnya adalah punya banyak utang. Lalu kita menawarkan peluang usaha gitu kan, peluang usaha supaya dia bisa lunas utang. Nah, maka gimana cara follow up-nya? Kan pertanyaannya kayak gitu ya. Benar kan? Maka jangan kayak di follow up kayak nagih utang. Kak, kira-kira mau join peluang usaha kapan? Jangan, tapi caranya gimana? Kita tanya aja, Kak, kalau misalkan kita bantu supaya kakak utangnya bisa cepat lunas, kira-kira gimana? Oh iya kak, boleh, caranya gimana? Baik kak. Nah, biasanya kita alhamdulillah per hari ini sudah membantu nih sekitar sekian orang untuk lunas utangnya melalui bisnis ini. Kira-kira kakak mau kita bantu lunas utangnya di pekan ini atau pekan depan? Oh iya, pekan ini aja. Baik kak. Eh, nah, untuk bisnis ini nanti kira-kira biaya pendaftarannya sekian nih, katakanlah 1 juta. Kira-kira kakak mau mendaftar melalui ATM atau e-banking gitu kan? Oh saya pakai kak, mau pakai ATM aja, mau pakai ATM aja. Baik kak, siap. Nah ketika dia pakai ATM gitu kan, ternyata dia lupa gitu kan, udah seminggu nggak transfer kayak gitu. Ya udah kita tanya lagi kak, apa namanya, alhamdulillah nih kak, ada salah satu member kami yang hutangnya udah lunas lagi nih. Kira-kira kakak mau kita bantu kapan nih supaya kakak bisa lebih bebas hidupnya dan bisa lebih tenang. Oh ya kak, saya pengen dibantu pekan ini aja deh kayak gitu. Terus dia bisa pakai ATM, lupa lagi. Ya udah kita pekan depan follow up lagi gitu kan. Kak, alhamdulillah nih kak. Kemarin yang teman member kita yang lunas hutang sekarang udah punya penghasilan bahkan di atas UMR. Kira-kira kakak mau menunggu sampai yang lain udah lunas utang semua, atau kakak sekalian kita mau bantu bareng-bareng supaya lunas utang bareng-bareng? Ya kak, saya pengen dibantu bareng-bareng. Ya kak, mau pakai ATM atau e-banking? Ya udah deh kak, mau pakai e-banking aja ya udah. Nah, itu dia transaksi gitu. Jadi follow up ini secara teratur dan menawarkan solusi, bukan kayak nagih utang. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah gimana kalau yang di follow up harus banyak? Contoh nih, teman-teman harus melakukan follow up ke 100 orang. Kira-kira cara follow up-nya gimana supaya nggak capek? Atau solusi nggak buat teman-teman? Teman-teman kepikiran nggak solusinya gimana? Atau bingung nih? Contoh nih, teman-teman ada 100 WA yang harus di follow up. Kira-kira cara follow up-nya gimana kalau teman-teman sekarang ya? Kalau gini aja deh, yang teman-teman sekarang melakukan cara follow up-nya gimana? Kalau ada banyak banget yang harus di follow up, atau bahkan lupa nge-follow up, bingung gitu kan? Atau bahkan lupa nge-follow up, ya udah deh karena terlalu banyak gak usah di follow up, aku nyari pembeli yang lain aja gitu, mumet mas gitu kan, karena ada 100 gitu kan, cara nge-follow up-nya gimana kan gitu, bingung ya.
Coba terus kolom komentar. Kira-kira cara teman-teman nge-follow up kalau ada 100 WA yang harus di-follow up dalam hari ini, dalam satu hari, cara follow up-nya gimana nih? Yo, tulis kolom komentar ya, saya tunggu 1 menit. Umat mas makanya kata saya. Oke, nggak tahu pakai tools yang lain ya. Yuk, yang lain boleh komen ya. Ada 96 orang. Artinya harus bisa pada responnya. Kira-kira nih, responnya santai simpel aja. Kira-kira kalau teman-teman dihadapkan 100 WA untuk di follow up, kira-kira cara nge-follow up-nya gimana? Ya, teman-teman boleh menjawab nggak tahu, boleh menjawab bingung, boleh menjawab mumet, atau boleh menjawab manual, atau boleh menjawab bebas. Ini ya. Ya, PPT boleh diminta posting aja dulu, nanti tag 3 akun tersebut, billionairecoach.co.id, Hasim Jurne, dan Wowa _CRM. Oke, manual. Ya, 12. Oke, siap. Pakai tools gitu kan. Ya, 12 yuk, teman-teman silahkan. Kalau satu hari ada 100 yang harus butuh di follow up, kira-kira pakai apa gitu. Kan teman-teman pengennya banjir orderan ya. Banjir orderan kan otomatis harus butuh apa namanya itu. Banjir orderan kan otomatis harus mau dihubungi banyak WA dan harus mau nge-follow up banyak WA ya. Kalau nge-follow up aja nggak mau, gimana mau banjir orderan kan kayak gitu ya. Kira-kira caranya gimana gitu kan. Teman-teman kalau broadcast biasanya pakai pakai apa? Manual, broadcast bawaan HP atau broadcast apa gitu. Maaf, WA Plus Kak. WA Plus kalau bawaan HP repot ya. Kan belum tentu orang yang belum nggak nge-save teman orang-orang yang nggak save nomor teman-teman akan menerima kan ya gitu ya. Oke, yuk yang lain ya. Terus oke, lanjut yuk. Kira-kira caranya gimana untuk nge-follow up 100 orang? Ini kan kayaknya cara yang teman-teman pakai capek semua ya. Ya nggak sih? Maksudnya tuh butuh effort yang tinggi nggak sih teman-teman yang cara-cara yang teman-teman gunakan? Mau apa namanya tuh manual kayak gitu kan? Lalu ada yang nggak tahu, mumet gitu kan? Itu kan effortnya tinggi banget ya. Bener kan? Nah, BC pakai bawaan HP di Android WA. Itu kalau orang nggak nerima pesannya, nggak nge-save, mereka nggak akan nerima pesan kan kayak gitu ya. Oke, siap. Yuk, berarti caranya pakai itu ya. Macem-macem lah ya. Teman-teman punya variasi cara kayak gitu kan. Namun, teman-teman, kan problemnya gini. Banyak tools WhatsApp di luaran sana. Bener kan? Tapi, apakah tools WhatsApp tersebut dia bisa menandai orang yang belum transfer? Apakah dia bisa menandai orang yang belum transfer? Tulis di sana. Coba sampaikan kalau ada. Apakah ada tools di luar sana yang bisa menandai secara otomatis dan dia sinkron dengan WA orang yang belum transfer? Ada nggak? Oke, bisa nggak menandai orang yang belum transfer? Coba kalau coba, setahu saya belum ada, oke kan? Dia bisa menandai bahkan WA manual pun kan belum bisa kan? Dia menandai secara otomatis orang yang belum transfer. Ada nggak tools di luar sana yang dia bisa apa itu namanya melakukan cek ongkir di dalam WhatsApp-nya secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak tools di luar sana yang bisa melakukan cek ongkir di WhatsApp-nya secara langsung? Belum tahu. Ada nggak tools di luar sana yang bisa? Belum tahu. Apa namanya tuh membuat urutan penjualan secara runtut gitu ya. Contoh nih, oh dia lagi tanya-tanya, lalu dikelompokkan ke orang yang tanya-tanya.
dia lagi minat tapi belum yakin. Dia dikelompokkan ke orang-orang yang minat tapi belum yakin. Dia adalah termasuk golongan orang-orang yang yakin tapi nggak kunjung transfer, maka dikelompokkan ke orang yang belum transfer. Dia termasuk orang yang janji transfer tapi nggak transfer. Ada nggak terus di luar sananya bisa mengkelompokkan kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar. Ini tools WA marketing ya, bukan tools yang lain ya. Tools WA marketing, lagi tools WA marketing. Oke, ada nggak? Belum tahu ya. Oke. Itu label, itu fitur WA, maksudnya tools nih, kan tools. Oke, itu bukan label. Mungkin ada ya. Oke, siap. Nah, apa namanya tuh? Saya pengen tanya ke teman-teman. Kira-kira kalau misalkan orang yang minat tapi belum punya uang dengan orang yang janji transfer tapi belum transfer, cara follow up-nya beda atau sama? Orang yang minat tapi belum punya uang sama orang yang janji transfer tapi belum transfer karena lupa, cara follow up-nya sama atau beda? Beda. Ya. Oke. Oke. Beda. Beda gitu ya. Oke, pastinya beda. Nah, kalau misalkan kita memperlakukan orang yang belum transfer sama orang yang minat tapi nggak punya uang sama orang yang janji transfer tapi lupa transfer dengan cara follow up yang sama, kira-kira akan terjadi transaksi atau enggak? Atau malah mereka bingung, ini ngapain sih orang, kan saya tinggal transfer, kenapa ditawari produk lagi, kan kayak gitu ya. Logikanya kan gitu ya. Atau orang yang apa namanya tuh udah pengen minat tapi belum punya duit, dia di follow up dengan cara orang yang udah punya duit tapi lupa transfer. Kan dia udah bilang aku kan udah bilang punya duit, kenapa diterus transfer terus, kan kayak gitu ya. Logikanya masuk ya? Nggak nyambung kan? Nah, maka kita butuh membedakan follow up orang yang mereka tuh posisinya minat tapi belum punya duit, maka kita akan follow up di awal bulan ketika dia gajian. Atau orang yang janji transfer tapi memang lupa transfer. Nanti ada lagi nih kelompokannya, ada orang yang minat tapi banding-bandingin harga dengan yang lain. Kan beda lagi cara follow up-nya, bener nggak? Contoh nih, orang yang minat kalau dia banding-bandingin harga dengan yang lain, kita follow up dengan cara apa namanya itu, mereka yang lupa transfer kira-kira jadi beli nggak? Dia mah bilang, kan dibilang aku belum setuju dengan hargamu, kenapa kamu nyuruh aku transfer, kan gitu ya? Logikanya kan gitu ya. Orang yang banding-bandingin harga, maka follow up-nya adalah kita yakinkan bahwasanya value kita lebih tinggi. Dan value kita lebih tinggi daripada produk yang mereka banding-bandingkan, kan gitu ya logikanya, bener kan? Coba, betul komentar, bener nggak? Orang yang banding-bandingin harga kan berarti kita yakinkan supaya apa sih? Kita bilang value kita lebih tinggi dari produk orang lain, kan gitu kan? Logikanya kan gitu ya. Oh, jadi banding-banding kayak gitu lah. Orang yang lupa transfer tapi dia udah punya duit dan udah minat, berarti kan kita follow up-nya adalah ini kan nomor rekeningnya, kalau udah transfer nanti beri konfirmasi ke sini ya untuk kita berikan produknya atau kita kirim produknya, bener nggak? Logikanya gitu lah. Kalau kita campur semuanya, yang terjadi apa? Repot nggak? Bukannya closing, malah kepala pusing karena mereka pada komplain, bener nggak? Ya Pak, terus kalau komentar. Kalau misalkan apa namanya tuh dengan perbedaan perlakuan customer tadi, kita menggunakan cara follow up yang satu gitu ya. Semuanya kita follow up dengan kasih rekening terus. Kira-kira mereka jadi beli atau ilfil atau ngerasa enggak deh, aku udah bilang nggak setuju dengan harganya, aku udah bilang jepla lebih murah, kenapa aku nggak kasih nomor rekening terus, gitu kan? Ilfil gitu kan? Aku udah bilang belum punya uang, masih awal bulan, kenapa hari ini udah dikasih nomor rekening? Bener nggak? Kan perlakuannya beda. Nah, makanya teman-teman membutuhkan nih, apa namanya itu, alat yang bisa membedakan nih, customer ini di posisi yang mana. Maka kita perlakukan follow up-nya seperti apa. Kan gitu ya. Supaya apa?
supaya mereka tahu kita lebih nyaman nih melakukan follow up dan dia juga nyaman karena follow up-nya sesuai dengan keadaan dia. Nah, kalau teman-teman follow up-nya pakai manual, capek 100 orang. Kalau pakai broadcast WA yang biasa, dia akan random, teman-teman nggak bisa membedakan kira-kira dia di posisi yang mana, yang terjadi malah dimaki-maki kayak gitu. Nah, maka teman-teman butuh alat untuk melakukan broadcast WA yang dimana itu alatnya bisa membedakan apa namanya itu antara customer ini posisinya udah minat tapi belum punya duit, ada orang yang belum minat karena membanding-bandingkan harga, atau udah punya duit tapi lupa transfer. Nah, kira-kira nih kalau kita kasih solusinya, teman-teman mau atau mau banget? Boleh tulis di kolom komentarnya. Tulis di kolom komentar. Kalau kita kasih solusinya, teman-teman mau atau mau banget? Mau banget, mau banget. Wah, gitu ya. Yuk, terus mau banget sebanyak-banyaknya. Nanti setelah ini kita, kalau banyak yang mau, nanti kita bagikan. Tapi kalau teman-teman yang mau dikit, ya udah, berarti kita tunda gitu. Ya, silakan komen sebanyak-banyaknya mau gitu. Mau banget gitu ya. Oke, mau banget. Mau. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Kang Rama apa sih gimana caranya gitu ya supaya bisa melakukan itu gitu ya. Nanti setelah ini Kang Rama akan tampil nih untuk menjelaskan bagaimana supaya bisa melakukan itu dengan efisien kan sesuai target market ya gitu. Oke, karena yang mau banyak banget, saya persilakan ke Kang Rama. Kang Rama silahkan. Kira-kira apa nih? Bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hasim udah memberikan materi buat teman-teman peserta Zoominar ya. Ini tadi banyak banget nih yang mau ya buat CRM gitu. Pengen lihat nih buat CRM seperti apa, toolsnya apa nih. Ini juga tadi teman-teman ada yang bilang WBS Pro. Nah, ini juga saya juga tahu WBS Pro itu memang tools juga tuh buat broadcast. Tapi ada beberapa fitur yang di WBS Pro tidak ada di UAS CRM seperti itu. Nah, dulu juga saya pernah sempat pakai WBS Pro untuk broadcast, cuman karena memang kebutuhannya juga banyak seperti itu, saya butuh untuk customer ya, terutama dalam hal follow up nih, saya butuh memilah ini nih seperti itu. Nah, di bawah CRM itu bisa seperti itu. Benar kata tadi tuh, kata siapa ya? Kak Vicky ya tadi ya. Benar, di bawah CRM ada funnel ya. Mungkin kalau di sekarang fitur terbaru namanya filter chat. Jadi filter chat ini tuh bisa memfilter chat mana nih, customer yang mana nih yang mau masih nanya-nanya atau yang masih dingin nih, masih perlu di follow up terus seperti itu. Nah, mungkin aku screen sharing aja ya untuk WhatsApp-nya. Gimana? Oh, suara saya kecil. Sekarang gimana? Jelas? Oke. Siap. Mas Azim gimana? Suara saya jelas gak? Jelas, tapi kalau bisa lebih keras lagi lah ya. Oke, lebih keras lagi ya. Oke. Biasanya yang bikin nggak keras itu karena pakai headset sih, mungkin aja. Ya. Emang saya nggak pakai headset sih. Jadi Oh, oke. Aman ya. Sip. Oke, mungkin saya akan share screen gimana tampilan WAS CRM. Nah, oke. Oke, jelas ya Mas Hasim ya? Kelihatan ya WAS CRM-nya? Jelas. Oke, siap. Makasih Mas Hasim. Nah, ini adalah tampilan dari WAS CRM. Jadi di balik di balik follow up webinar tadi siang ke sore ya, ini saya yang melakukan gitu ya. Jadi saya memakai tools WAS CRM untuk follow up, untuk memberitahu teman-teman tentang Zoominar ini seperti itu. Nah, kenapa saya pakai WAS CRM? Karena memang saya bisa melakukan broadcast terutama ya, lalu juga filter chat, tagging gitu ya. Jadi men-tag mana nih customer yang kira-kiranya ini apa namanya bisa di follow up lagi, bisa diolah lagi nih gitu nomornya. Nah, buat saya memang fiturnya itu ada pertama tagging, yang kedua ada filter chat yang seperti saya bilang, lalu broadcast di sini. Nah, teman-teman bisa broadcast di sini. Nah,
misalkan tadi teman-teman mau infoin atau mau follow up gitu ya dari filter chat tadi, teman-teman bisa filter chat langsung, bisa broadcast langsung ambil dari filter chat tadi seperti itu. Misalkan tadi yang ini misalkan kayak gitu. Nah ini saya ambil dari filter chat yang mau di follow up seperti itu. Atau teman-teman mau ambil dari import dari Excel gitu ya, mau broadcast itu juga bisa seperti itu. Nah nanti tinggal dimasukin template broadcastnya seperti itu, lalu nanti teman-teman bisa langsung send broadcast. Dan waktu delay pengirimannya itu bisa diatur sama teman-teman selama mungkin atau sebentar mungkin. Nah, cuman tetap ya saya peringatkan bahwa yang namanya broadcast WhatsApp itu di semua tools tidak beresiko terblokir karena WhatsApp akan mendeteksi bahwa nomor itu spam ya. Jadi lebih baik, lebih aman itu kalau saya ngakalinnya dipanasin dulu tuh nomornya dengan cara telepon atau misalkan ini tips juga nih buat teman-teman. Nah, ini dengan cara telepon atau chat ke nomor kedua lah misalkan gitu, chat dulu, chat dipanasin tuh nomornya. Nah, seperti itu. Ini tips juga buat teman-teman yang kalau mau broadcast pakai tool seperti itu. Nah, terus juga kita ada cek ongkir. Nah, teman-teman yang punya usahanya itu misalkan fashion atau yang lain ya yang untuk pengiriman gitu ya, teman-teman bisa langsung cek ongkirnya di sini langsung. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja nih kurirnya, lalu ketik addressnya ya, dari mana dikirimnya, lalu dikirim kemana seperti itu. Lalu langsung cek ongkirnya di sini seperti itu. Nanti teman-teman bisa langsung share si ongkirnya ke si customer tersebut yang menanyakan ongkos kirimnya berapa seperti itu. Nah, ya teman-teman. Mungkin untuk selengkapnya detailnya mungkin nanti saya akan berikan landing page-nya seperti itu untuk memberikan landing page Wua CRM biar teman-teman juga biar jelas ya Wua CRM itu seperti apa sih gitu. Nanti di dalamnya juga ada video-video penggunaannya seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk teman-teman peserta webinar malam ini nih, Wua CRM ngasih khusus nih buat peserta webinar diskon ya, terutama kita akan ngasih diskon dengan beli 3 bulan, pilih 3 bulan nih, bayarnya hanya 1 bulan seperti itu. Mungkin nanti saya akan spill di akhir setelah Q&A gitu. Jadi teman-teman jangan kabur dulu nih, jangan kabur dulu Zoom-nya, nanti kita akan kasih promo atau offering. Nah, mungkin teman-teman yang udah pakai tools yang lain atau mau pindah tools lagi, mau coba yang ke Wua CRM gitu ya, bisa dicoba dulu aja. Kita kasih promo untuk itu selama 3 bulan. Jadi bayarnya hanya 1 bulan aja kok, bisa dipakai untuk 3 bulan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang udah mendaftar Wua CRM, saya akan memberikan offer lagi nih, memberikan penawaran lagi nih. Nah, untuk teman-teman yang udah mendaftar Wua CRM dan sudah melakukan pembayaran Wua CRM, maka nanti saya akan kasih rekaman webinar part 1 dan part 2-nya seperti itu. Dan juga bonus e-book. Nah, kan promonya banyak banget kan. Belum lagi dari Mas Hasim ada PPT juga tuh. Nah, ayo nanti kita spill di akhir setelah Q&A. Boleh Mas Hasim dilanjut lagi untuk sesi Q&A. Boleh teman-teman ada yang mau bertanya silakan bertanya di kolom chat seperti itu. Oke teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya disampaikan di kolom chat ya. Nah, saya baca sendiri atau gimana Kang Rama? Boleh nanti Ah, siap. sebenarnya bisa otomatis gak? Kalau resi itu nggak bisa otomatis ya Kak. Jadi hanya cek ongkirnya saja sih. Gitu. Tetap kalau cek ongkir hanya untuk melihat ongkirnya aja berapa. Jadi tetap seller itu harus tetap mengirimkan paketnya ke ekspedisi. Cuman harganya tetap sesuai dengan sesuai dengan ekspedisinya seperti itu. Boleh teman-teman mungkin kan ini juga udah mau jam 9 ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu ke Mas Hasim gitu untuk sesi Q&A sekarang gitu. Boleh bertanya di kolom chat. Nanti kita pilih 5 pertanyaan. Kita pilih 5 pertanyaan untuk pertanyaan yang terpilih seperti itu. Pertanyaannya pada ketus ya, Mas Hasim? Lebih banyak ketus nih. Gitu. Oke. Ada yang nanya bedanya WBS Pro dan Wua Kang. Oke, kalau bedanya WBS Pro sendiri, kalau WBS Pro sih sebenarnya lebih ke broadcast aja sih. Kalau saya sepengalaman saya ya.
Jadi teman-teman saya yang lain juga pada pakai WBS Pro, cuma memang WBS Pro kegunaannya hanya untuk broadcast aja sih. Dan nah, WUA juga bisa broadcast, cuman memang ya seperti itu tadi, WUA itu ada fitur yang seperti tadi memfilter chat, memfunnel chatnya seperti itu. Jadi difilter lagi nih chatnya nih, mana yang masih nanya-nanya itu bisa di follow up lagi dengan cara broadcast. Misalkan tadi ada 100 kontak masuk, nah difilter tuh yang 100-nya sama teman-teman kayak gitu. Nanti dari yang 100 ini nanti teman-teman bisa langsung broadcast untuk follow up seperti itu. Nah seperti itu. Jadi bedanya WBS Pro dan WUA itu WBS Pro hanya untuk broadcast dan WUA itu ada fitur-fitur yang tidak ada di komputernya seperti itu. Nah kemungkinan nomor WA ke Bennett atau enggak nih. Nah ini tadi yang saya bilang, makanya semua tools itu tetap ada resiko ke ban karena WhatsApp akan mendeteksi jika nomor itu spam ya. Kalau terus-terusan nge-broadcast terutama gitu ya. Lu masa sih maaf nih jadi diambil aja sama saya nih. Nggak apa-apa kalau ngobrolin terkait nanti Kang Ram aja yang jawab. Ya, jadi kalau ke Bennett itu tetap ya ada resikonya semua tuh. Saya juga dulu pakai WBS tetap ada resiko ke Bennettnya juga, pernah ke Bennett sekali, 2 kali kayak gitu. Karena memang belum tahu cara tips and triknya. Nah, tips and triknya seperti itu, tadi dipanaskan dulu nomornya seperti itu. Jadi dipanaskan, nelpon dulu ke sama nomor kita ya, misalkan kita punya 2 nomor, telepon aja tuh saling-saling nelpon, terus saling chat. Jadi seakan-akan ini nomornya aktif kayak gitu. Nah ini sebenarnya tips and trick atau untuk broadcast ya, sebenarnya trik trik apa ya namanya cheat lah gitu. Gitu. Karena kalau nggak dipanasin dulu, nah itu resiko kebanyakannya besar gitu. Semua tools pasti akan seperti itu. Makanya semua tools pasti kalau broadcast tidak beresiko untuk kewawasan bisa mereka bisa banget. Jadi nanti leads-nya itu nanti di tag satu-satu. Nah, tadi ada fitur tagging gitu. Di tag satu-satu. Nah, lalu sudah di tagging lalu nanti dimasukin ke filter chat. Nah, nanti dari filter chat itulah kakak bisa bisa memfilter, bisa memfollow up lagi tuh leads-nya seperti itu. Terus ada yang nanya kalau gua satu lisensi, nah gua ini bisa buat jadi gini, kakak beli satu lisensi itu bisa buat berapa nomor ya, misalkan. Jadi di gua CRM itu misalkan kakak beli satu lisensi nih, kakak mau masukin admin kakak, ini bisa kak, nanti kakak tinggal masukin nomor yang lain dan daftarkan emailnya seperti itu, jadi gua CRM-nya bisa dipakai di seluruh nomor yang didaftarkan di gua CRM di lisensi yang sudah didaftarkan ya, seperti itu. Gitu. Nah, jadi WUA CRM ini dasarnya ini dia melalui Google Form, jadi hanya bisa di komputer aja ya kayak. Jadi teman-teman yang nanya Google bisa dipakai di HP nggak bisa. Kalau WUA CRM hanya ada di Google Chrome saja dan hanya bisa di laptop seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nah itu ada yang nanya ke Mas Hasim, boleh Mas dijawab? Silakan Mas, dijawab. Oke, siap. Siap. Nah, ini nanti di sesi Q&A ini silakan teman-teman menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Ini saya udah spotlight 2 video ya. Yang pertama Zoom saya dan Kang Rama. Jadi nanti kalau ngobrolin tentang Google CRM, tanya aja ke Kang Rama. Ngobrolin terkait WhatsApp marketing, nanti tanya aja ke saya kayak gitu. Jadi ini udah ada 2 spotlight. Udah ada 2 narasumber nih yang udah siap menjawab pertanyaan dari teman-teman kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, karena ada pertanyaan nih. Halo Kang Hasim, saya mengawali broadcast bagaimana ya? Apakah langsung menawari produk atau produk knowledge dulu? Contoh kita broadcast produk, sedangkan customer kita merasa lebih asing dengan produk tersebut. Cara apa supaya customer tersebut merespon WA kita dan gimana caranya? Oke, siap. Nah, ngomongin terkait cara broadcast WA, caranya gimana? Yang pertama, caranya teman-teman udah punya toolsnya dulu dong. Yang pasti kayak gitu ya. Jadi punya toolsnya dulu, tapi kan kalau tools nggak punya toolsnya mau broadcast kan repot gitu ya. Sebenarnya yang pertama punya tools dulu. Nah, selanjutnya adalah setelah punya toolsnya, lalu disiapkan disiapkan skripnya. Nah, skrip itu biasanya diawali dari perkenalan gitu ya. Nah, perkenalan
Oke, silakan ditulis ya teman-teman. Ini penting banget buat teman-teman. Silakan disiapkan alat tulisnya, disiapkan catatannya, karena ini jarang banget saya buka di Zoom yang lainnya. Jadi saya buka karena ada yang tanya ya. Tapi kalau tidak ada yang tanya, kayaknya saya nggak buka. Karena teman-teman kalau tahu gitu ya, sebenarnya jasa pembuatan skrip WA kayak gini tuh mahal biayanya. Sekitar 1 sampai 2 juta untuk satu rangkaian skrip aja. Saya harus bocorkan ya jasanya harganya berapa ya. Makanya ini saya bocorkan buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau pengen buka jasa pun boleh silahkan gitu lah. Karena emang ini jasa skrip WA ini jasa skrip chat WA ini ada gitu sebenarnya. Ya kisarannya 1 sampai 2 juta satu rangkaian aja ya. Banyak kan kalau ada banyak rangkaian gitu ya. Itu kan sekali. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama adalah kita ngomongin terkait perkenalan diri dulu. Jadi chat pertama adalah perkenalan diri plus alasan dia dapat chat tersebut. Contoh yang pertama adalah Assalamualaikum, contohnya adalah Assalamualaikum Kang Rama, terima kasih ya kemarin udah mengikuti Zoom bersama Billionaire Coach dan Wawa CRM. Nah, saya menghubungi Kang Rama karena pada hari ini saya menghubungi Kang Rama karena kita mau mengirimkan rekaman Zoom pada kemarin malam. Nah, apakah untuk mendapatkan rekaman Zoom-nya silahkan Kang Rama boleh save nomor ini ya atas nama Hashim, atas nama Mas Hashim, gitu ya. Nah, yang terjadi apa ketika seperti itu? Maka orang akan mengasih nomor yang teman-teman gunakan untuk melakukan broadcast, benar kan? Nah, silakan ditulis. Kenapa saya sebenarnya ini ilmu mahal sih gitu ya? Karena saya tuh di luar sana tuh buka jasa kayak gini tuh bukan saya yang buka sih. Ada orang yang buka jasa kayak gini itu memang biayanya jutaan gitu untuk buat script aja. Makanya teman-teman silahkan tulis. Nah, setelah kayak gitu dia kan nge-save nomornya teman-teman yang digunakan untuk broadcast ya. Nextnya apa gitu kan? Nextnya adalah setelah itu dikirimkanlah rekaman Zoominarnya. Ini Kang Rama, terima kasih Kang Rama udah save nomor saya. Nah, berikut adalah rekaman Zoominarnya. Ya. Nah, sebenarnya yang paling enak adalah ketika aplikasi yang digunakan untuk podcast itu dia bisa melakukan auto reply, kan? Ada banget auto reply. Ini di bawah bisa ya Kang Rama ya auto reply ya? Bisa dong. Bisa. Bisa digunakan untuk auto reply. Contohnya kayak gini. Jadi kan dia akan mengirimkan ini Kak sudah saya save. Ini Kak bukti save-nya. Ini Kak screenshot save-nya. Kan biasanya orang kayak gitu ya ketika dia disuruh save kan. Nah, maka di auto reply itu kita sisipkan kata kunci save. Ketika orang ngirim pesan ke kita ke nomor yang kita gunakan untuk broadcast itu ada kata kunci save-nya. Mau kalimat apapun ada kata kunci save-nya, maka otomatis balasan rekaman Zoomin akan terkirim ke teman-teman. Akan terkirim ke orang yang teman-teman broadcast. Gitu ya. Orang yang nggak ngirim bukti save mereka nggak dapat. Kan fair kan? Orang yang nggak ngirim bukti save mereka nggak dapat. Orang yang ngirim bukti save dengan kata kunci ada kata save kayak gitu, mereka akan dapat. Otomatis terkirim. Ini Kak rekaman sebenarnya. Nah, setelah itu nextnya apa hari kedua? Oh ya Kak, kira-kira apa nih kendala yang Kak alami ketika menggunakan bahasa marketing ya gitu kan? Terus dia menyampaikan, oh kendalanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, banyak banget Pak ya. Nah selanjutnya setelah dia menyampaikan kendala, ya udah kita bisa ngasih auto reply sama gitu kan. Auto reply itu di bawah juga ada gitu ya. Auto reply itu dia otomatis. Contoh nih, kalau kata kuncinya adalah kontak WhatsApp kurang, berarti kita sudah menyiapkan ini Kak solusi buat kontak WhatsApp-nya kurang adalah bla 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 bla. Contoh nih, yaitu dengan menggunakan sosial media untuk menambah jangkauan kontak WA, lalu mengajak orang saling save dan sebagainya. Terus ada juga yang kedua, Kak masalah saya kesulitan follow up. Ya udah, dengan kata kunci follow up maka kita siapkan auto reply adalah berikut adalah cara follow up yang benar. A B C D E F G H I J K L M kayak gitu kan. Nanti lama-lama teman-teman jadi ya kayak gitu lah. Terus contoh nih, oh aku punya kendala nih Kak. Aku sering ditolak ketika menawarkan. Nah, ketika ada kata kunci tolak, gitu kan? Maka otomatis auto reply akan menjawab. Berikut adalah cara mengubah penolakan menjadi pembelian. Yang pertama A B C D E F G kayak gitu. Oke? Sampai sini paham ya? Nah,
Next-nya apa setelah kita kayak gitu? Nah, next-nya adalah sebentar saya baca. Nah, next-nya ketika kan itu terjadi interaksi ya. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman. Kira-kira ketika kita melakukan broadcast ke 1.000 nomor ya, dengan cara seperti itu, kita harus ngechat mereka satu persatu atau enggak untuk menjawab? Atau udah otomatis nih? Coba tulis kolom komentar. Kira-kira dengan cara yang seperti tadi, kita harus ngechat mereka satu persatu atau bisa menjawab secara otomatis? Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Yuk ditunggu. Ya, betul kan? Kalau ke 1.000 dengan lebih enak cara yang manual. Setiap ada orang, Kak, aku ada kendala di follow up, kira-kira gimana solusinya ya? Terus kita jawabin satu persatu. Atau lebih enak otomatis terkirim sendiri. Yuk, tulis kolom komentar. Otomatis gitu ya. Otomatis gitu ya. Benar, gitu. Oke, yuk yang lain tulis komen. Lebih enak yang otomatis ya. Oke, itulah enaknya ketika otomatis gitu kan. Jadi teman-teman nggak harus ngirim satu persatu, tapi otomatis itu jawaban terkirim sendiri. Nah dari situlah maka apa namanya itu interaksi akan terbangun. Kan seperti Kang Dewa bilang ya, no interaksi, no transaksi kayak gitu kan. No interaction, no transaction kayak gitu kan. Nggak ada interaksi, nggak ada transaksi. Nah dengan cara yang tadi maka terjadi interaksi, tapi interaksinya otomatis karena apa? Teman-teman sudah menyiapkan jawaban-jawabannya. Kayak gitu kan. Simple and hemat waktu. Bayangin ketika pengen banjir orderan, nanganin kayak gitu aja 100 hari kewalahan. Gimana mau banjir orderan kayak gitu kan? Nah, tapi ketika teman-teman bisa otomatis, 100 itu bisa tertangani semua interaksinya. Masih clear ya? Nah, selanjutnya, contoh nih, kita udah tanya, oh solusinya ini Kak, baik Kak. Terus kita tanya di chat selanjutnya, oh ya Kak, kalau misalkan nih, kita ada solusi buat Kakak supaya supaya masalah yang Kakak alami itu bisa tersolusikan dengan baik, kira-kira mau atau mau banget? Kayak gitu kan? Kan pertanyaannya kayak gitu ya. Nah, ketika dia menjawab mau, maka kita kan masukkan nih di bawah CRM itu kata kunci mau, kayak gitu kan. Mau nanti reply-nya apa. Nah, otomatis ketika ada orang menjawab mau, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan nih. Oh iya, mereka ini adalah solusi supaya kakak nggak capek follow up ketika ke customer, yaitu kakak bisa menggunakan bawah CRM karena di bawah CRM ini kakak follow up-nya juga bisa tertarget sesuai dengan kondisi dari customer. Contoh nih customernya ya, lagi cold market atau orang yang tanya-tanya doang, warm market orang yang udah tertarik atau yang hot market orang yang udah siap beli nih. Nah kakak bisa membedakan kayak gitu. Nah nanti untuk link pembeliannya bisa di sini ya dengan kode dengan kode dengan kode diskon Zuminar kayak gitu contohnya dengan kode kupon diskon Zuminar untuk mendapatkan beli 3 bulan beli untuk mendapatkan beli 1 bulan gratis 2 bulan contohnya kayak gitu. Nah ini teman-teman akan oh iya Kak makasih banyak ya saya klik ya. Nah teman-teman klik tuh otomatis teman-teman bukan teman-teman klik ya otomatis kan si customer teman-teman kan klik ya linknya ya klik. Nah, otomatis dia membeli. Nah, setelah membeli, teman-teman kan nggak usah sampai jualan. Tahu ya? Jadi di sini polanya adalah teman-teman jualan tanpa jualan. Karena semuanya udah tersistemasi, otomatis gitu ya. Dari awal nanti perkenalan, kita nyuruh mereka saling save, juga mereka ngasih otomatis, kita ngasih Jupiter juga terkirim otomatis. Setelah Jupiter terkirim, lalu next-nya kita tanya masalahnya apa, dia menyampaikan masalahnya, solusinya terkirim otomatis. Setelah solusi terkirim otomatis, kita tanya, kamu mau nggak kalau kita kasih solusi atas masalahmu? Terus dia bilang mau atau mau banget, ketika ada kata kunci mau, otomatis link dari bawah CRM itu akan terkirim ke customer teman-teman secara otomatis. Dan dia akan check out dengan kode kupon diskon Zuminar. Maka otomatis dia akan mendapatkan Zuminar, akan mendapatkan bawah CRM beli 1 bulan gratis 2 bulan. Nah gitu kan. Nah, oke teman-teman. Sampai sini paham cara chatnya gimana? Boleh tulis di kolom komentar nih. Kira-kira lebih enak manual atau otomatis nih? Saya pengen tahu sekali lagi. Otomatis dong mas. Otomatis gitu ya? Enak. Enak ya. Oke, lebih enak otomatis ya. Jadi kalau teman-teman yang masih manual, ya mikir-mikir lagi gitu kan. Kok manual sih? Kalau ada yang otomatis, kenapa harus manual? Kalau bisa jualan tanpa jualan, kenapa harus capek chatting-chatting gitu? Kalau bisa jualan tanpa capek chattingan, kenapa kita harus capek-capek chattingan itu lah? Gitu kan logikanya.
teman-teman sebenarnya jualan tuh pengennya capek atau enggak sih? Atau pengennya enak gitu? Otomatis semua gitu. Saya pengen tanya nih. Pengennya capek chatting atau semuanya udah tersistem otomatis? Nah kan kembali lagi kan lebih enak otomatis kan? Nah lebih seperti itu. Tersistem gitu kan. Jadi nggak usah capek chatting. Bayangin aja deh teman-teman bayangin gitu kan. Dalam sehari ada 100 orang yang minta dijawabin chatnya. Kira-kira teman-teman kuat nggak? Sehari 100 aja orang. Kuat nggak kira-kira? Sehari 100 dan itu tiap hari selama 30 hari. Mereka semuanya minta dijawabin chatnya secara fast respon. Kira-kira teman-teman kuat nggak? Enggak ya. Ya, makanya nggak kuat kan. Tapi kalau misalkan nih 100 orang itu teman-teman udah otomatis semuanya dan teman-teman tinggal ngeliatin aja, oh alhamdulillah closing 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 kayak gitu. Enak nggak? Coba terus kalau mau komentar closing 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 kayak gitu. Enak banget gitu. Nah, lebih kayak gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan gimana cara kita mengeluarkan produk di WA adalah seperti itu. Jadi ada polanya lah. Ya gitu. Dan teman-teman ini dapatkan secara gratis teman-teman. Kenapa? Karena di luaran sana hal-hal yang kayak gini itu saya biasanya tuh kalau saya bantuin orang buat kayak gini itu biayanya lumayan gede gitu. Tapi teman-teman dapat secara gratis. Silahkan ditulis supaya bisa jadi bekal teman-teman ketika nanti menawarkan melalui WhatsApp marketing. Gitu teman-teman. Oke Kang Rama, ini kita lanjut Q&A atau Kang Rama mau lanjut jelasin yang lain? Oke, tadi ada yang bilang katanya wah mahal. Nah, justru kesempatan nih malam ini nih. Oke, operator coba dinaikin ininya, bannernya. Nah, kesempatan malam ini nih kita kasih promo. Beli 3 bulan, bayarnya hanya 1 bulan. Nah, bayarnya 1 bulan berapa harganya? 179.000. Karena kalau normal ini sebulan harganya 179.000. Nah, teman-teman kalau daftar malam ini beli 3 bulan itu daftarnya cuma bayarnya cuma 1 bulan gitu. Nah, belum lagi benefit yang udah didapat dari mengikuti dunia ini. Setelah mendaftar, teman-teman nih bisa dapat rekaman yang part 1 yang sebelumnya nih dari Mas Asim dan rekaman yang sekarang. Nah, untuk khusus yang mendaftar ya, kalau yang nggak mendaftar nanti paling saya kasih bonus ebook ya. Rekamannya tidak. Nah, setelah bonus tadi, nama asisten juga akan mengirimkan nih PPT-nya seperti itu. Nah, ayo dong teman-teman, bisa nih daftar sekarang nih linknya. Oke, ini saya ini lagi. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke landing page atau mau lihat dulu atau langsung ke check out, langsung daftar seperti itu dengan kode kupon diskon Zuminar. Mungkin aku jawab dulu pertanyaan dari Kavianto Yuwono. Apa bisa support Spinta kembali serta bisa create nota otomatis? Oke. Untuk pertanyaan ini kakak bisa nanti via Japri aja ya kak. Nih. Nah, jika ada pertanyaan yang terkait dengan buah CRM, boleh hubungi saya di sini kak, di WA aja langsung. Nah, untuk penggunaannya atau panduannya, misalkan kayak gitu, atau penggunaannya atau ada panduannya, misalkan pengen tahu nih lebih tentang buah CRM, boleh kakak ini tanyakan langsung ke saya lewat WA ini seperti itu. Suaranya kurang jelas. Jelas nggak mas suara saya? Jelas sih, mungkin volume dia yang kurang gede aja. Oke. Untuk Kak Devta boleh masuk landing page-nya nih. Udah saya share di landing page gua CRM, boleh kakak lihat-lihat gitu. Nah ini boleh Kak Nurgiantoro, boleh langsung WA saya aja, nanti saya akan balas seperti itu. Oke, ntar. Saya share dulu nomor ini saya. Oke. Sip. Oke, ini nomor WA saya share. Boleh nanti kalau ada pertanyaan tentang WCRM boleh tanyakan ke saya. Nah, khusus malam ini nih, ayo masuk langsung ke ini, saya sharein aja ya bannernya. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa dapetin kupon ini. Nanti saya kasih tahu caranya, gimana caranya. Nah, oke. Nah, teman-teman jika sudah masuk halaman checkout, teman-teman bisa langsung masuk yang halaman ini nih. Nah, teman-teman pilih di sini
UA CRM yang 3 bulan, teman-teman pastikan ini 3 bulan. Jika kepencet 6 bulan atau 1 bulan, ini nggak akan muncul untuk kode kuponnya. Dan teman-teman bisa masuk, bisa klik pilih yang 3 bulan, lalu klik isi data diri teman-teman seperti itu. Lalu setelah pilih yang 3 bulan, nomor 2, pilih yang 3 bulan, maka teman-teman bisa langsung masukin kode kupon di sini nih. Nah, ini Anda punya kupon, klik di sini. Lalu teman-teman ketik diskon Zoominar seperti itu. Lalu klik gunakan. Lalu otomatis teman-teman akan langsung langsung terpotong ya, harganya langsung diskon dengan bayar hanya 1 bulan, karena normalnya 1 bulan itu harganya 179. Teman-teman dengan mengikuti Zoominar ini hanya bayar 1 bulan tapi dapatnya 3 bulan seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung check out aja di sini halaman check out, atau mau lihat-lihat dulu boleh masuk di landing page UA CRM yang tadi sudah saya sebar linknya di kolom chat seperti itu. Nah, jika sudah mendaftar atau register, maka teman-teman bisa kasih buktinya ke saya. Melalui tadi ya nomor WA yang saya udah sebar juga linknya di kolom chat. Akan nanti setelah dikasih lihat ke saya, maka nanti saya akan kasih untuk rekaman Zoominar malam ini seperti itu. Dan bonus e-booknya ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, ayo misalkan teman-teman butuh tools, butuh butuh bantuan dari tools nih, pengen broadcast otomatis atau pesan otomatis dan memfilter chat seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung lihat buat CRM seperti itu. Nah, tadi juga IG-nya udah dilihat ya, @CRM. Nah, teman-teman juga bisa lihat di Instagramnya @CRM, dan juga bisa lihat di tadi nih di sini. Nah, ini saya sebar lagi linknya. Nah, ini tinggal klik landing page-nya seperti itu. Nah, oke teman-teman, jika ada pertanyaan terkait UA CRM atau mau misalkan nanti setelah register nih, after sales-nya gimana nih UA CRM nih, tadi juga ada yang nanya. Nah, jika teman-teman sudah register, kebingungan cara pakainya seperti apa gitu ya, teman-teman bisa nanti hubungi saya di nomor tersebut ya. Nanti teman-teman hubungi nomor saya, nanti saya akan pandu atau nanti saya akan arahkan teman-teman itu ke CS support atau panduan untuk penggunaan seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ayo teman-teman boleh langsung check out aja. Seperti itu, dengan kode kupon diskon Zoominar jangan lupa dipakai kuponnya ya, karena kalau nggak dipakai kode kuponnya nggak akan keluar tuh diskonnya seperti itu. Dan jangan lupa pilih yang 3 bulan, ya, karena teman-teman mendapatkan kesempatan ini cuma ada di Zoominar ini seperti itu teman-teman. Oke, mungkin saya kembali lagi ke Mas Hasim atau gimana? Atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman bertanya ke Mas Hasim atau tanya ke saya langsung, silakan. Seperti itu. Itu ada pertanyaan tuh, yang transfer besok bisa gitu. Saja Pak, silakan aja masuk aja dulu check out, misalkan nanti saya follow up lagi. Seperti itu. Bisa, silakan aja Pak, kalau mau lihat-lihat dulu silakan masuk landing page UA CRM dan langsung check out juga bisa nih. Seperti itu. Oke, siap. Tadi ada pertanyaan sih Kang, yang apa sih itu ya? Gimana membangun personal branding menggunakan WhatsApp marketing gitu ya? Nah, Extend nggak Kak? Soalnya mau saya teruskan. Boleh Kak chat aja ke WA saya Kak. nanti saya bantu Kak seperti itu. Boleh nanti di chat aja ke nomor ke link WA saya yang sudah saya sebar di kolom chat seperti itu. Oke, boleh operator dinaikin bannernya? Banner promonya boleh dinaikin operator. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan terkait UA CRM, boleh langsung klik link WA saya, langsung tanya aja ke saya seperti itu. Misalkan ada pengen demo atau misalkan ada pengen tahu nih UA CRM, boleh tanya-tanya aja ke saya, klik linknya seperti itu. Klik link WA-nya, nanti tanya aja ke saya tentang UA CRM gitu. Nah, di UA CRM juga sebenarnya teman-teman bisa nih, misalkan teman-teman udah punya nomor nih, udah punya kontak, udah punya leads gitu ya, teman-teman sebelumnya gitu ya. Nah, ini nomornya acak-acakan nih, mau diambil dulu terus lalu di itu. Ini kakak bisa banget di UA CRM, karena kenapa? Di UA CRM ini kakak bisa scrap number, namanya fitur scrap number. Nah, kakak bisa ambil nomor kontaknya dari WA yang sudah ada nih, acak-acakan scrap number, nanti kakak ambil. Nah, nanti kakak rapihin lagi tuh di UA CRM, di save di UA CRM atau mau di save di Excel juga bisa Kak, seperti itu. Nah, ini di UA CRM bisa di scrap number seperti itu. Oke. Nah, ini
beli 3 bulan bayar 1 bulan, kode promo diskon Zoominar seperti itu. Oke, teman-teman boleh langsung check out aja, masuk. Nah, ini juga promonya juga tadi ya, kalau misalkan kakak sudah register untuk UA Seretnya sampai apa namanya, sampai bayar ya, sampai register sampai bayar, itu kakak akan mendapatkan rekaman Zoominar yang kemarin dan rekaman Zoominar yang sekarang, dan juga bonus ebook seperti itu. Dan juga ada bonus lagi ya dari Mas Hasim ya. Ada Ya bonus ya boleh boleh. Ini apa namanya tuh tadi PPT itulah. ya. PPT pada kemarin rangkuman PPT pada malam hari ini. Nah, seperti itu. Maka dari itu ayo check out segera. Nah, benefitnya banyak nih ngikutin Zoominar ini gitu kan. Nah, boleh teman-teman langsung check out kayak gitu. Oke. Masa sih mungkin ada tambahan lagi? Kalau ada tambahan sebenarnya dia kan ada pertanyaan ya, tinggal nanti Kang Rama ini batasnya jam berapa gitu. Sebenarnya sih udah beres ya jam 9 gitu, Mas. Jadi kalau nanti sisanya kalau ada pertanyaan terkait buat CRM boleh klik link WA aja, langsung tanya langsung aja. Oke, siap. Oke. Oh, Nah, share link WA. Oke, di-share lagi Mas saya. Oke, siap. Oke, siap. Udah saya sebar juga nih link WA-nya nih. Udah tadi beberapa kali saya share link WA, boleh di langsung klik aja. Seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, Mas Hasim ada tambahan lagi? kalau dari aku udah clear Kang Rama, paling teman-teman yang ikut Jumlah pada malam ini pada malam hari ini besok teman-teman akan dihubungi oleh Kang Rama dan admin saya untuk info lebih lanjut terkait apa namanya itu terkait rekaman Zoom pada malam hari ini dan sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman besok kalau dapat WA dari Kang Rama, tim Billionaire Coach atau tim saya gitu kan, ini silakan dibuka. Nanti itu adalah info lebih lanjut terkait rekaman Zoominar pada malam hari ini. Mungkin kalau lebih seperti itu Kang Rama. Ya, siap. Nah, untuk rekaman Zoom kita ini ya itu tadi check out dulu. Check out sampai bayar, nanti saya akan kasih. Nah, kalau nggak check out nggak apa-apa, pengen lihat-lihat dulu. Nanti saya akan follow up terkait dengan bonus e-booknya gitu. Seperti itu sih, Mas. Oke, kalau Oke. ada pertanyaan, oke, terima kasih untuk para peserta Zoominar malam ini. Ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mengikuti, yang sudah sangat antusias untuk mengikuti webinar malam ini ya. Dan juga terima kasih untuk pemateri kita itu Mas Hasim. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat nih Mas Hasim nih. Udah 2 part nih bulan Februari ini nih. Seperti itu. Nah, untuk info-info Zoominar selanjutnya tentang WUA gitu, Zoominar WUA Session, karena kita ke depan akan rutin ya mengadakan Zoominar ini. Nah, nanti akan saya infokan lagi seperti itu. Mungkin dengan pemateri-pemateri yang lain seperti itu. Tapi tidak hanya tentang WhatsApp marketing aja ya, mungkin bisa jadi yang lain gitu ya. Oke, siap. Makasih Mas Hasim ya udah ngisi nih jadi pemateri seperti itu. Oke, siap Kang Rama. Makasih juga. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Oke, terima kasih teman-teman Zoominar malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.